Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 328. Yang masih bertempur di sebelah lain adalah Agung Sedayu. Agung Sedayu ternyata sama sekali tidak merasa tergesa-gesa. Ia berada di lingkungan sendiri, sehingga ia dapat berbuat dengan lebih tenang daripada lawannya. Dengan demikian maka yang dilakukan oleh Agung Sedayu adalah justru mengimbangi tingkat-tingkat ilmu lawannya yang memang menjadi semakin tinggi. Lawannya yang bertubuh kekar dan berkumis tebal itu memang menjadi semakin tidak sabar. Semakin ia meningkatkan ilmunya, terasa perlawanan orang tanah perdikan Menoreh yang mengaku kebayan itu menjadi semakin keras. Tingkat ilmunya pun menjadi semakin tinggi pula, selalu melampaui tataran ilmunya. Sementara itu, yang agak gemuk masih bertempur pula melawan Gelagah Putih. Tetapi orang itu ternyata tidak juga dapat diam. Sambil bertempur ia berbicara apa saja tanpa henti-hentinya. Bahkan sekali-sekali terdengar suara tertawanya yang menggelegak. Pemimpinnya yang menyaksikannya, beberapa kali telah membentaknya. Bahkan dengan kasar ia berkata, "Kalau kau tidak membunuh lawanmu, kaulah yang aku bunuh." Orang yang agak gemuk itu memang berusaha meningkatkan ilmunya dan mendesak Gelagah Putih semakin jauh dari tempat mereka mulai dengan pertempuran itu. Sementara itu, orang itu tertawa sambil berkata, "Nah, kau dengar. Kau memang harus mati." Gelagah Putih tidak menyahut. Namun tiba-tiba saja ia telah terdesak beberapa langkah surut. Tiba-tiba saja kakinya terantuk batu, sehingga Gelagah Putih itu jatuh telentang di balik bebatuan yang teronggok di antara batang-batang perdu. Orang bertubuh agak gemuk itu segera meloncat dan berdiri di sampingnya. Tangannya sudah melekat di hulu pedangnya, siap untuk mencabut dan mengayunkannya. Namun pedang itu tidak dicabutnya juga. Bahkan orang itu membentak, "Kau anak dungu. Kenapa kau tidak mau ikut kami hanya untuk sepekan?" "Tidak," jawab Gelagah Putih. "Apakah kau benar-benar akan membunuhku jika aku menolak?" "Kau gila anak muda," geram orang itu. "Seharusnya aku penggal lehermu, aku potong lidahmu dan aku koyak mulutmu." "Kenapa kau tidak melakukannya?" bertanya Gelagah Putih. "Setan," geram orang itu. "Biarlah orang bertangan beku itu membunuhmu. Ia dapat membunuh dengan tenang bayi yang baru lahir sekalipun. Ia akan dapat menghujamkan jari-jarinya ke dadamu dan mengambil jantungmu." Namun orang itu akhirnya menarik pedangnya pula. Sambil menyentuh dada Gelagah Putih dengan ujung pedangnya orang itu berkata, "Bangun. Ikut aku menghadap pemimpinku. Ialah yang akan membunuhmu. Meskipun ia akan memaki aku, tetapi ia tidak akan benar-benar membunuhku. Tetapi kau..." Gelagah Putih pun kemudian bangkit. Orang itu pun kemudian membentaknya, "Maju." "Tunggulah," berkata Gelagah Putih. "Kau nampaknya orang yang aneh di antara keempat orang itu. Meskipun kau nampak kasar, tetapi ada sesuatu yang lembut di dalam hatimu." "Anak demit," geramnya. "Kau merajuk heh." "Tidak. Aku berkata sebenarnya," jawab Gelagah Putih. "Aku tidak memerlukan pujian dari kanak-kanak," berkata orang itu. "Ayo, mendekatlah ke pelukan maut. Kau akan mati muda. Nyawamu akan menyesali kebodohanmu." "Kenapa tidak kau lakukan saja?" bertanya Gelagah Putih. "Aku tidak mau membunuh anak-anak," bentak orang itu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba orang itu berteriak, "Ki Lurah! Aku tidak dapat membunuhnya. Ia ada di sini. Bunuhlah." "Iblis kau! Hujamkan pedangmu ke jantungnya," teriak pemimpin dari keempat orang itu. "Ambil saja jantungnya dengan jari-jarimu," teriak orang yang agak gemuk itu lagi. "Bawa kemari." "Aku memang senang melakukannya," jawab pemimpinnya. "Nah, kau dengar," geram orang yang agak gemuk itu. "Ayo berjalanlah. Atau kau mau ikut kami selama sepekan, atau bahkan selama-lamanya? Aku akan menanggung keselamatanmu selama kau tidak berusaha melarikan diri." "Bagaimana jika aku melarikan diri sekarang?" bertanya Gelagah Putih. "Jangan. Tidak ada gunanya. Satu usaha yang sia-sia," berkata orang itu. "Marilah, kita menghadap Ki Lurah."
Gelagah Putih tidak membantah. Ia pun kemudian berjalan ke arah pemimpin dari keempat orang yang masih saja duduk di atas batu. Sementara itu, Sabung Sari dan Agung Sedayu masih bertempur terus. Namun sikap Gelagah Putih memang sempat menarik perhatian mereka berdua. Tetapi Agung Sedayu dan Sabung Sari yang mengetahui bahwa Gelagah Putih telah memiliki ilmu yang tinggi, tidak segera mengambil langkah-langkah. Mereka tidak mengerti maksud yang sebenarnya dari Gelagah Putih. Namun keduanya yakin bahwa sebenarnya Gelagah Putih tidak akan semudah itu ditundukkan oleh lawannya yang agak gemuk itu. Dalam pada itu, Gelagah Putih telah berdiri beberapa langkah di hadapan pemimpin dari keempat orang yang masih saja duduk di atas batu padas itu. Orang yang agak gemuk itu pun kemudian menyarungkan pedangnya sambil berkata, "Nah, terserah kepadamu Ki Lurah. Apakah orang itu akan kau jantur dengan kepala di bawah, atau kau ambil jantungnya dengan tanganmu, atau apa saja? Aku minta izin sebentar untuk pergi ke parit kecil di sebelah." "Kau memang cengeng. Kau bunuh Merta Celeng dengan tanganmu. Kenapa kau tidak dapat membunuh anak ini?" geram pemimpinnya. "Merta Celeng adalah seorang yang sudah pantas untuk mati. Bahkan ialah yang justru hampir membunuhku. Anak itu masih terlalu muda, dan agaknya ia tidak bersalah sebagaimana Merta Celeng itu," jawab orang yang agak gemuk itu. Pemimpinnya itu mengumpat dan sekaligus tertawa berkepanjangan. Sejenak kemudian ia pun berdiri, sementara orang yang agak gemuk itu telah bergeser selangkah. Agaknya ia benar-benar akan meninggalkan Gelagah Putih di hadapan pemimpinnya itu. Namun ternyata Gelagah Putih yang kemudian berdesis, "Kisanak, jangan pergi. Sebaiknya kau lihat bagaimana pemimpinmu ini membunuhku, atau aku membunuhnya." Orang yang agak gemuk itu menjadi heran. Dengan nada datar ia bertanya, "Apakah benar yang aku dengar, bahwa kau akan membunuhnya?" "Ya. Aku akan membunuh pemimpinmu," jawab Gelagah Putih. Orang yang bertubuh agak gemuk itu masih termangu-mangu. Namun ternyata pemimpinnya lah yang menjadi sangat marah mendengar kata-kata Gelagah Putih dan melihat sikapnya. Karena itu, maka dengan suara bergetar ia berkata, "Anak ini benar. Jangan pergi. Lihat, bagaimana aku mengambil jantung dari dalam dadanya." Orang bertubuh gemuk itu termangu-mangu. Namun Gelagah Putih berkata pula, "Jangan pergi." Tetapi Gelagah Putih tidak dapat meneruskan kata-katanya. Orang yang marah itu tiba-tiba saja telah meloncat menerkam. Jari-jari tangan kanannya yang merapat pada ujung-ujungnya telah mematuk ke dada Gelagah Putih. Dengan kekuatan yang sangat besar, ujung-ujung jari yang kuncup itu akan dapat menembus tulang-tulang rusuknya dan menerkam jantung. Dengan sigapnya Gelagah Putih melenting ke samping sambil menggeliat. Serangan pemimpin dari orang-orang yang datang itu benar-benar mengejutkan. "Bukan main," desis Gelagah Putih yang tersentuh sambaran angin serangan orang yang garang itu. Sementara itu orang yang menyerangnya itu pun mengumpat pula, "Kau dapat menghindari seranganku, heh? Kau ternyata dapat memperpanjang umurmu." Gelagah Putih telah berdiri tegak menghadap ke orang yang ternyata memiliki tenaga yang sangat besar itu. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih berkata, "Kisanak, aku minta sebaiknya kau menyerah saja. Kita akan dapat berbicara dengan baik. Kau akan dapat bertemu dengan Ki Lurah Singaluih di Mataram, karena agaknya kau dan Ki Lurah berasal dari sumber kekuatan dan kuasa yang sama. Aku menduga bahwa kau telah mendapat perintah untuk melakukan tugas. Tetapi seperti Ki Lurah Singaluih, maka meskipun ia mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari kekuatan dan kuasa di Madiun, tetapi apa yang dilakukannya adalah di luar tanggung jawab Panembahan Madiun. Kau pun agaknya telah berbuat demikian. Yang kau lakukan sama sekali tidak diketahui, apalagi ditugaskan oleh Panembahan Madiun." "Anak iblis," geram orang itu. "Kau memang harus dibunuh. Kau sudah menghina aku bukan saja dengan perbuatan, tetapi juga dengan kata-kata itu." Gelagah Putih telah benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka ketika kemudian pemimpin dari orang-orang yang datang itu meloncat sekali lagi dengan jari-jari yang di ujungnya kuncup merapat mengarah ke dadanya, ia pun dengan cepat telah bergeser. Namun Gelagah Putih masih juga merasa sambaran angin yang menerpa tubuhnya. Ternyata orang itu telah benar-benar menjadi marah. Ia tidak lagi memberi kesempatan kepada Gelagah Putih untuk mempersiapkan dirinya.
Dengan serta-merta orang itu memburu. Beberapa kali tangannya terayun mengarah ke dada, sedangkan kakinya berloncatan dengan cepatnya. Dengan demikian maka Gelagah Putih harus menyesuaikan diri. Ia menyadari bahwa lawannya telah melepaskan tenaga cadangannya bahwa agaknya sudah hampir sampai ke puncak. Karena itu, maka ia pun tidak boleh lengah. Ketika serangan orang itu datang memburunya bagaikan angin pusaran, maka Gelagah Putih tidak membiarkan dirinya sekedar menjadi sasaran. Karena itu, maka ia pun telah meningkatkan kemampuannya. Ketika serangan lawannya datang membadai, maka ia pun bergeser menghindar. Angin yang menyambar tubuhnya terasa bagaikan menghanyutkan pakaiannya. Namun demikian lawannya itu bersiap untuk menyerangnya pula, maka kaki Gelagah Putih telah lebih dahulu terjulur ke lambungnya. Demikian cepatnya, sehingga orang itu tidak menyangka sama sekali. Karena itulah, maka tiba-tiba orang itu sudah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Kaki Gelagah Putih ternyata telah melontarkannya dengan keras. Terasa betapa sakitnya punggung orang itu. Tetapi ia masih juga sempat melenting berdiri dengan sigapnya. Dengan menggeretakkan giginya ia berusaha untuk mengatasi rasa sakitnya. Gelagah Putih memang tidak memburunya. Ia masih berdiri tegak sambil memandangi lawannya yang kesakitan. Sementara itu, orang yang bertubuh agak gemuk itu merasa heran. Begitu mudah ia menguasai anak itu. Namun ternyata kemudian anak itu berhasil mengenai dan bahkan melemparkan pemimpinnya sehingga jatuh terbanting di batu-batuan padas. Selagi orang itu keheranan, tiba-tiba terdengar suara Gelagah Putih. "Heh, kenapa kau menjadi bingung?" Orang yang agak gemuk itu tergagap. Sementara itu Gelagah Putih berkata pula, "Jangan pergi. Lihatlah apa yang akan terjadi." Orang itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu pemimpinnya benar-benar telah dibakar oleh kemarahan. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Ilmu dari iblis manakah yang telah kau sadap itu, heh?" Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Aku tidak pernah berhubungan dengan iblis yang manapun juga. Baru sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengan iblis itu." Kata-kata Gelagah Putih terputus. Orang itu tiba-tiba saja telah meloncat menyerang dengan garangnya. Tangannya terayun deras sekali. Tetapi Gelagah Putih telah memperhitungkannya. Dengan sigap ia pun telah bergeser menghindar. Tidak meloncat terlalu jauh dari sambaran tangan lawan sebagaimana dilakukan ketika ia melawan orang yang agak gemuk itu. Namun demikian serangan itu terayun, maka Gelagah Putih telah menyusul dengan serangannya pula. Namun lawannya melihat gerak Gelagah Putih. Dengan menggeliat ia berhasil mengelakkannya, meskipun ketika kakinya berjejak di tanah, keseimbangan agak terganggu. Tetapi ketika Gelagah Putih akan memanfaatkan kesempatan itu, orang itu telah melenting surut. Demikian ia berdiri tegak, maka ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kemudian pertempuran di antara mereka pun telah menyala pula. Semakin seru. Namun justru setelah Gelagah Putih bertempur, Agung Sedayu dan Gelagah Putih sama sekali tidak mencemaskannya lagi. Mereka mengerti bahwa Gelagah Putih telah memiliki bekal ilmu yang tinggi, meskipun ia masih memerlukan waktu yang cukup untuk lebih mengenali tataran-tatarannya. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih masih selalu berusaha mengendalikan dirinya. Namun demikian, ternyata bahwa lawannya telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Bahkan kemudian Gelagah Putih mulai merasakan bahwa lawannya telah merambah kepada ilmunya yang diandalkannya. Dengan demikian, maka terasa kecepatan gerak lawannya justru menurun. Tetapi tata geraknya menjadi lebih mantap dan berat. Sekali-sekali kakinya bagaikan terhunjam jauh ke dalam bumi. Gelagah Putih pun segera menyesuaikan dirinya. Ia tidak boleh dihancurkan oleh kekuatan lawannya. Benturan-benturan yang kemudian terjadi memang memberikan kesan kepada Gelagah Putih, bahwa kekuatan lawannya sudah jauh meningkat. Ternyata bahwa pertempuran itu adalah satu kesempatan bagi Gelagah Putih untuk menilai tataran-tataran ilmunya. Ia dapat menambah dan mengurangi ilmunya menurut takaran-takaran yang dikehendakinya. Dengan demikian, maka Gelagah Putih tidak pernah berada di bawah kekuatan dan kemampuan lawannya. Betapa lawannya meningkatkan ilmunya, maka Gelagah Putih pun telah melakukannya pula. Dalam benturan kekuatan di saat Gelagah Putih menangkis serangan lawannya yang masih saja mengarah ke jantung, terasa oleh lawannya tangan anak muda itu bagaikan sepotong besi baja.
Yang menjadi semakin heran adalah orang yang agak gemuk yang berdiri dengan mulut ternganga di luar arena. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang disebut Ki Lurah itu akhirnya tidak dapat menahan diri lagi. Namun justru karena itu ia meloncat surut. Kedua tangannya tiba-tiba saja telah dikembangkan dengan jari-jari yang terkembang pula. Gelagah Putih tertegun melihat lawannya yang seakan-akan telah berubah menjadi bara. Meskipun hanya sekejap. Namun ketika kemudian orang yang dihadapinya itu telah berwujud sebagaimana wujudnya semula, Gelagah Putih menyadari bahwa lawannya telah mengeterapkan ilmu puncaknya. Menurut penilaian Gelagah Putih, maka orang itu akan mampu memanfaatkan inti kekuatan api, sehingga sentuhan-sentuhannya akan dapat membakar. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia memiliki kemampuan yang akan dapat melampaui kemampuan lawannya. Ia tidak saja dapat membuat dirinya bagaikan menjadi bara, tetapi ia dapat melontarkan kekuatan api itu ke sasaran pada jarak tertentu. Tetapi Gelagah Putih tidak melakukannya. Ia tidak ingin dengan serta-merta menyelesaikan pertempuran itu. Namun ia akan mencoba menilai ilmunya sendiri setapak demi setapak. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak menghempas lawannya dengan api atau dengan prahara, atau dengan kekuatan ilmu sadewa yang dahsyat, yang mampu dilontarkannya dari jarak tertentu tanpa sentuhan wadak, yang semuanya menjadi semakin tinggi tingkatnya karena dilandasi oleh kekuatan yang mengalir dari Raden Rangga ke dalam dirinya. Tetapi Gelagah Putih mempergunakan kekuatan air yang dapat disadapnya, sekedar untuk mengatasi panasnya api di tubuh lawannya yang membara. Demikian kuatnya Gelagah Putih menyerap kekuatan air sampai kepada intinya, maka permukaan tubuhnya pun menjadi bagaikan membeku seperti minyak di musim bediding. Bahkan jauh lebih dingin dari itu. Dengan keadaannya itulah Gelagah Putih kemudian menunggu serangan lawannya. Lawannya sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada diri Gelagah Putih. Ia merasa bahwa dengan kemampuan puncaknya itu, ia akan dengan cepat menyelesaikan anak muda yang dianggapnya terlalu sombong itu. Selangkah demi selangkah ia mendekati Gelagah Putih. Kemudian dengan garang orang itu meloncat sambil mengayunkan tangannya. Tetapi jari-jari tangannya tidak lagi lurus dan kuncup pada ujungnya untuk mematuk dada dan mematahkan tulang-tulang rusuknya kemudian menarik jantungnya, tetapi tangannya terbuka dengan jari-jari merapat. Dengan derasnya orang itu memukul dahi Gelagah Putih dengan sisi telapak tangannya itu. Tetapi sasaran itu tidak penting bagi lawan Gelagah Putih. Ia telah memperhitungkan bahwa lawannya akan mengelak, sehingga ia harus membuat serangan beruntun, sehingga pada satu saat Gelagah Putih terpaksa menangkis serangannya karena ia tidak mampu mengelak lagi. Atau bahkan seandainya Gelagah Putih harus menyerangnya kembali dan mengenainya. Demikianlah, maka serangan yang satu telah disusul dengan serangan berikutnya. Bahkan kadang-kadang datang beruntun dengan cepatnya. Gelagah Putih berloncatan menghindari setiap serangan. Namun pada satu saat ia memang tidak dapat menghindar lagi. Serangan itu menyusul demikian cepatnya, sekejap setelah ia menghindari serangan sebelumnya. Karena itu, maka Gelagah Putih harus menangkis serangan lawannya yang tubuhnya menjadi panas bagaikan bara. Terutama di telapak tangannya. Demikianlah, sejenak kemudian telah terjadi benturan yang keras. Lawan Gelagah Putih itu bersorak di dalam hati, bahwa pada satu saat ternyata anak yang masih terlalu muda itu tanpa mengetahui bahayanya, telah menangkis serangan telapak tangannya. Serangan itu sendiri memang cukup kuat. Tetapi itu tidak penting bagi lawan Gelagah Putih. Ia hanya memerlukan sentuhan. Apakah serangannya mengenai lawannya, atau lawannya itu menangkis serangannya, atau bahkan justru lawannya itu yang menyerang dan mengenainya. Yang penting bagi lawan Gelagah Putih itu, terjadi sentuhan wadak yang akan berarti membakar kulit daging lawan pada sentuhan itu. Tetapi ketika benturan dengan Gelagah Putih itu terjadi, maka orang yang disebut Ki Lurah itu ternyata telah terkejut bukan kepalang. Ia sama sekali tidak melihat Gelagah Putih itu terlempar sambil berteriak kepanasan. Tubuhnya pun sama sekali tidak terluka sebagaimana tersentuh bara. Bahkan ketika tangan Ki Lurah itu mengenai tubuh Gelagah Putih, terasa udara dingin mengalir menusuk ke dalam urat darahnya lewat sentuhan itu. Orang yang menjadi pemimpin dari keempat orang itu meloncat mundur. Dengan dahi yang berkerut ia memperhatikan Gelagah Putih yang masih tegak dan justru telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Anak iblis, geram orang itu.
Kau tidak terbakar panas apiku? Gelagah Putih berdiri tegak. Sambil tersenyum ia berkata, sebagaimana kau lihat Kisanak. Aku tidak merasa apa-apa. Orang itu mengumpat kasar. Yang terasa justru arus dingin merambat di dalam dirinya, seakan-akan justru menghisap kekuatan panasnya. Orang itu menggeram sambil menghentakkan ilmunya. Baru kemudian perlahan-lahan ia mampu melawan udara dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya itu, sehingga sejenak kemudian, urat-uratnya telah menggetarkan ilmunya kembali ke seluruh tubuhnya. Namun dengan demikian orang itu sempat mengurai peristiwa yang baru saja terjadi. Ketajaman pengamatannya telah memperingatkannya, bahwa lawannya yang masih sangat muda itu mampu mengungkapkan kekuatan inti air yang dapat membuat udara bagaikan membeku kedinginan. Orang itu memang menjadi heran. Lawannya itu masih sangat muda. Tetapi ternyata ia telah memiliki ilmu yang sangat dahsyat, yang jarang dimiliki oleh orang lain, bahkan mereka yang telah berpuluh-puluh tahun berguru. Tetapi orang itu tidak boleh mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Anak yang masih sangat muda itu benar-benar telah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bagaimanapun juga ia adalah seorang yang telah mengemban tugas yang dipikulnya di atas pundaknya. Ia adalah pemimpin dari sekelompok kecil orang-orang yang bertugas di tanah perdikan menoreh. Karena itu, maka apapun yang dihadapinya, maka ia harus sanggup mengatasinya. Demikianlah, maka ketika ia merasa telah berhasil mengatasi udara dingin di dalam tubuhnya yang hampir membekukan darahnya yang semula bagaikan mendidih itu, ia pun bersiap pula. Ia sadar, bahwa panas di dalam dirinya telah bertemu dengan lawan yang mempunyai tingkat setidak-tidaknya sama tinggi, bahkan mungkin selapis di atasnya. Karena itu, maka ia harus berhati-hati. Sejenak kemudian, keduanya telah berhadap-hadapan lagi. Ketika sekilas pemimpin dari sekelompok kecil petugas yang datang dari Bang Wetan itu sempat melihat kedua orang kawannya yang bertempur melawan Agung Sedayu dan Sabung Sari, hatinya memang menjadi semakin kecut. Tiba-tiba saja ia berteriak kepada kawannya yang agak gemuk itu. "Heh, apa yang kau lakukan di situ? Kenapa kau tidak ikut melibatkan diri? Atau aku harus mencekikmu sampai mati?" Orang bertubuh agak gemuk itu terkejut. Dengan serta-merta ia pun telah bersiap. Tetapi ia tidak segera tahu apa yang akan dilakukannya. Sebenarnya lah, bahwa kedua orang yang harus bertempur melawan Agung Sedayu dan Sabung Sari itu pun tidak banyak mendapat kesempatan. Bahkan semakin lama mereka menjadi semakin terdesak betapapun mereka mengerahkan kekuatan dan kemampuan mereka. Baik Agung Sedayu maupun Sabung Sari tidak terlalu banyak mengalami kesulitan untuk mendesak kedua orang lawan mereka itu. Ketika Sabung Sari melihat Agung Sedayu agaknya tidak tergesa-gesa menyelesaikan lawannya, maka Sabung Sari pun telah memperpanjang pertempuran. Ia mengerti bahwa Agung Sedayu membiarkan lawannya berhenti dengan sendirinya karena kehabisan tenaga. Berbeda dengan Gelagah Putih yang harus bertempur dengan orang terbaik dari keempat orang itu. Demikianlah. Maka pemimpin dari orang-orang yang datang dari timur itu dengan jantung berdebaran telah menghadapi lawannya yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Kebekuan dan mungkin kemampuan lain yang belum terungkapkan. Sebenarnya lah Gelagah Putih memang memiliki kemampuan yang sangat dahsyat. Ia tidak saja mampu mengungkapkan inti kekuatan air dalam kebekuan. Tetapi bergabung dengan kekuatan api, maka Gelagah akan dapat menyemburkan udara yang mengandung uap yang panasnya melampaui air yang mendidih. Anak muda itu dapat menggabungkan kemampuannya menyadap kekuatan air dan api sekaligus, bahkan dengan kekuatan-kekuatan yang dapat disadapnya dari alam di sekelilingnya. Tetapi Gelagah Putih tidak ingin dengan sombong membinasakan lawannya. Ia masih berusaha untuk mengatasi lawannya dengan bagian-bagian dari kemampuannya. Bahkan ketika ia berhasil mendesak lawannya ke dinding batu padas ia berkata, "Menyerahlah. Kita akan dapat berbicara." Tetapi lawannya benar-benar sudah kehilangan nalar. Ia tidak lagi mau mendengar kata-kata Gelagah Putih. Kecuali harga dirinya yang telah terinjak-injak oleh anak yang masih sangat muda itu, maka orang itu pun tidak mau dirinya akan menjadi tawanan yang dibawa ke Mataram untuk diperas keterangannya. Apalagi jika benar di Mataram memang terdapat Ki Lurah Singalui. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain dari orang itu selain bertempur sampai batas kemungkinan yang terakhir. Bahkan ia tidak lagi menghiraukan kawan-kawannya yang terdesak, dan tidak pula melihat seorang di antara kawannya yang agak gemuk itu masih saja berdiri termangu-mangu.
Sebenarnya lah orang yang agak gemuk itu tidak mengerti apa yang sedang disaksikannya. Ia merasa dengan mudah mampu menguasai anak muda itu dan membawanya kepada pemimpinnya karena ia segan membunuh anak yang masih sangat muda itu. Namun tiba-tiba anak muda itu menjadi demikian perkasa, sehingga pemimpinnya sama sekali tidak berhasil mengalahkannya. Bahkan semakin lama orang yang dikaguminya itu menjadi semakin terdesak. Dalam saat-saat terakhir itu, maka orang yang disebut Ki Lurah itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Tanpa menghiraukan keadaan dirinya dan kemungkinan yang ada pada lawannya, maka ia telah menyerang Gelagah Putih sejadi-jadinya. Ketika kemudian benturan terjadi, orang itu masih merasakan arus udara yang beku bagaikan merambat di dalam dirinya. Namun ia masih juga berhasil menghentakkannya dengan panas api di dalam dirinya. Demikianlah, maka pertempuran di antara keduanya menjadi semakin seru. Gelagah Putih ternyata tidak mendapat kesempatan untuk bersikap agak lunak. Orang itu bagaikan telah kehilangan penalarannya, sehingga yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang keras. Pada saat-saat yang demikian, memang sulit bagi Gelagah Putih untuk menguasai tataran ilmunya. Karena itu, maka adalah di luar kemampuannya untuk mempergunakannya pada tataran yang tepat, sementara ia sendiri sedang berusaha untuk menilai kemampuannya. Karena itulah, maka pada benturan-benturan yang semakin sering terjadi, maka tiba-tiba saja keadaan lawannya menjadi semakin parah. Ketika lawannya itu berusaha untuk mengerahkan sisa-sisa kemampuannya untuk menyerang, maka tiba-tiba orang itu pun telah kehilangan kekuatannya. Rasa-rasanya darahnya telah membeku sampai ke jantung. Sejenak orang itu terhuyung-huyung. Ia masih berusaha untuk mengatasinya dengan kekuatan panas di dalam dirinya. Namun ternyata ilmu anak muda itu lebih kuat daripada ilmunya, sehingga sejenak kemudian, orang itu tidak lagi mampu bertahan untuk tegak. Gelagah Putih tertegun ketika melihat orang itu kemudian terjatuh. Bahkan untuk seterusnya tidak bergerak lagi. Orang yang agak gemuk yang semula melawan Gelagah Putih itu pun kemudian berlari-larian mendekati pemimpinnya yang terkapar di tanah. Ketika ia meraba tubuh itu, maka tubuh itu telah benar-benar membeku. Tidak ada lagi tarikan nafasnya, dan sebenarnya lah orang itu telah meninggal. Orang bertubuh gemuk itu berpaling ke arah Gelagah Putih yang berdiri tegak. Dengan nada rendah Gelagah Putih berkata, "Aku sudah berusaha memperingatkannya." Orang yang bertubuh agak gemuk itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau telah mengelabuhi aku. Kenapa kau tidak membunuhku saja? Aku masih melihat kemungkinan yang lain padamu. Karena itu aku memang tidak berniat membunuhmu, sebagaimana kau merasa segan membunuhku, meskipun kau memang seorang yang mempunyai pengalaman yang luas dalam permusuhan seperti ini." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Gelagah Putih sendiri kemudian termangu-mangu. Ia telah bertempur melawan seorang yang berilmu tinggi. Ternyata bahwa ia berhasil mengalahkannya. Baru kemudian Gelagah Putih sempat menilai dirinya sendiri. Ternyata Gelagah Putih pun telah mengerahkan kekuatannya pula untuk mengatasi panasnya api pada setiap sentuhan. Bukan saja lawannya yang harus menghentakkan ilmunya untuk mendesak udara beku yang seakan-akan merambat di dalam urat darahnya. Namun Gelagah Putih pun harus mengerahkan kemampuan ilmunya untuk menguasai perasaan panas pada setiap sentuhan. Karena itu, ketika lawannya sudah tidak berdaya lagi, maka baru terasa bahwa tubuhnya memang merasa letih. Namun Gelagah Putih sendiri masih juga merasa heran bahwa keletihan itu sama sekali belum terasa mengganggu. Meskipun ia mengakui bahwa lawannya pun memiliki ilmu yang tinggi, namun ia telah berhasil mengalahkannya dengan tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Namun Gelagah Putih selalu ingat pesan yang pernah diterimanya dari beberapa orang yang pernah membimbingnya. Ia tidak boleh menjadi sombong dan kehilangan keseimbangan. Karena itu, maka ia memang tidak menganggap bahwa lawannya yang berilmu tinggi itu sudah sampai pada satu tataran yang mantap. Mungkin lawannya yang sudah mendapat kepercayaan untuk datang ke Tanah Perdikan menoreh dan mengamati keadaan pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan itu baru berada pada tataran pertama dari ilmunya yang tinggi itu. Jika aku bertemu dengan orang yang memiliki tataran yang lebih tinggi, mungkin aku harus bekerja jauh lebih keras dari apa yang telah terjadi, berkata Gelagah Putih di dalam dirinya sendiri. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Sabung Sari memang tidak tergesa-gesa.
Mereka tidak segera berusaha untuk mengalahkan lawan-lawan mereka, meskipun mereka mampu. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa Gelagah Putih telah membunuh lawannya. Kedua orang itu menganggap perlu untuk menangkap lawannya hidup-hidup, meskipun seorang yang tubuhnya agak gemuk itu nampaknya sama sekali tidak ingin berusaha untuk melarikan diri. Tetapi semakin banyak orang yang dapat mereka tangkap hidup-hidup, maka mereka akan semakin banyak pula mendapat keterangan. Gelagah Putih yang kemudian memperhatikan pertempuran itu melihat betapa lawan-lawan Agung Sedayu dan Sabung Sari telah menjadi keletihan. Namun Sabung Sari dan Agung Sedayu masih juga membiarkan mereka melawan. Sekali-sekali Sabung Sari memang menyentuh tubuh lawannya untuk memancing perlawanan jika lawannya tidak lagi bertempur dengan segenap kekuatan dan kemampuannya. Dengan demikian maka lawannya harus mengerahkan tenaganya lagi untuk melindungi dirinya. Dengan demikian maka baik Sabung Sari maupun Agung Sedayu telah berhasil menguras tenaga lawan-lawan mereka. Semakin lama kedua orang pendatang itu semakin tidak berdaya. Bahkan pada saat-saat mereka menyerang namun tanpa mengenai sasaran, mereka justru telah terseret oleh tenaga mereka sendiri, sehingga mereka terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, maka baik Agung Sedayu maupun Sabung Sari tinggal menyentuh saja tubuh lawan mereka masing-masing sehingga mereka terdorong dan jatuh terjerembab. Sabung Sari yang melihat lawannya tersuruk-suruk mencoba bangun, telah berdiri di sebelahnya. Dengan nada rendah ia berkata, "Bangunlah. Kita belum selesai." Orang itu pun kemudian berhasil berdiri tegak. Tetapi ketika tangannya siap menarik senjatanya, Sabung Sari pun berkata, "Sudah aku peringatkan. Jangan menarik senjatamu, karena senjatamu akan membahayakan jiwamu." Orang itu tidak menghiraukannya. Ia sudah bertekad untuk bertempur dengan senjata. Tetapi sekali lagi tangannya bagaikan disengat api. Sehingga dengan demikian, maka dengan serta-merta ia telah melepaskan hulu pedangnya. "Kau dengar perintahku," berkata Sabung Sari. Lawannya menggeram. Ia tidak tahu sama sekali apa yang telah dilakukan oleh Sabung Sari. Orang itu tidak mengerti bahwa dengan kekuatan ilmunya yang diperlemah, Sabung Sari telah menusuk tangan orang itu dengan sorot matanya. Berbeda dengan Agung Sedayu. Di saat lawannya menarik pedangnya, maka dengan serta-merta Agung Sedayu telah menyerang pergelangan tangan lawannya dengan kakinya, sehingga senjatanya itu terlempar. Dengan demikian maka lawan Agung Sedayu itu pun harus bertempur dengan tangannya dan kemampuan ilmu yang dimilikinya. Namun ternyata ilmu itu sama sekali tidak berarti dihadapkan kepada ilmu Agung Sedayu. Demikianlah, akhirnya kedua orang yang bertempur melawan Sabung Sari dan Agung Sedayu itu telah benar-benar kehilangan tenaga. Nafas mereka terengah-engah dan bahkan mereka tidak lagi mampu menguasai keseimbangan mereka. Ketika lawan Agung Sedayu dalam keadaan yang rapuh berusaha memperbaiki keadaannya, justru Agung Sedayu telah menyentuh pundaknya sehingga orang itu pun telah jatuh terduduk. Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit, tetapi karena kemudian Agung Sedayu berdiri di hadapannya, maka ia pun telah mengurungkan niatnya. "Sekarang kau boleh memilih," berkata Agung Sedayu. "Menyerah, atau membiarkan orang-orang tanah perdikan menoreh menyeretmu ke banjar dan beramai-ramai memukulimu. Aku akan bercerita kepada mereka apa yang sudah kalian lakukan di sini. Usaha kalian menculik adikku. Namun sayang bahwa seorang di antara kalian justru telah terbunuh." Kedua orang yang memang sudah tidak berdaya itu tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun sadar bahwa tawaran itu sebenarnya sudah tidak berarti apa-apa lagi, karena orang-orang tanah perdikan itu dapat menentukan apapun yang ingin mereka lakukan atas diri kedua orang itu. "Jawablah," desak Agung Sedayu. "Kisanak," jawab lawan Agung Sedayu itu. "Aku sudah tidak berdaya. Seorang kawanku, yang justru pemimpinku, telah terbunuh. Karena itu, apapun yang akan kau lakukan atasku, lakukanlah." "Katakan bahwa kau menyerah atau tidak," bertanya Agung Sedayu pula. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Aku menyerah." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Nah, kalian telah menyerah pula. Jika demikian, persoalan kita di sini sudah selesai. Tetapi kita akan segera mulai dengan persoalan baru. Kalian adalah tawanan kami." Orang itu tidak menjawab. Apapun yang akan terjadi, harus diterimanya sebagai akibat dari tugas yang dibebankan kepadanya.
Namun yang membuat orang-orang itu heran, bahwa mereka ternyata telah bertemu dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi di tanah perdikan menoreh. Seorang anak yang masih sangat muda itu pun mampu mengalahkan dan bahkan membunuh pemimpin mereka. Orang yang dianggap memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang mampu menjadikan dirinya sepanas bara api. Lawan Sabung Sari pun kemudian telah duduk pula di sebelah lawan Agung Sedayu. Bahkan orang yang bertubuh agak gemuk, yang semula merasa dirinya mampu menangkap Gelagah Putih itu pun telah duduk pula bersama mereka. Gelagah Putih bersama Agung Sedayu pun kemudian mengamati orang yang terbunuh, sementara Sabung Sari menunggui ketiga orang yang telah menjadi tawanan itu. Dengan melihat pemimpin dari orang-orang yang datang ke tanah perdikan itu, maka Agung Sedayu dapat menilai betapa tingginya ilmu Gelagah Putih. Sejak sebelumnya, ia memang telah mendapat warisan ilmu dari Ki Jayaraga, untuk menyadap inti kekuatan air, api, udara dan bumi. Namun ternyata dengan lambaran ilmu yang diterimanya langsung dari Raden Rangga, maka segala-galanya telah meningkat dengan cepat. Demikian pula kekuatan puncak ilmu yang diwarisinya dari Kisah Dewa. Kekuatan yang di dalam diri Gelagah Putih mampu dilontarkannya dari jarak tertentu dengan kekuatan yang justru lebih besar. Namun Agung Sedayu masih belum dapat mengukur tataran tertinggi dari ilmu Gelagah Putih itu. Apakah ilmu Gelagah Putih sudah mendekati kemampuan ilmunya sendiri? Meskipun demikian namun pengalaman seseorang akan ikut menentukan sikap yang akan diambilnya menghadapi keadaan tertentu yang terjadi, apalagi dengan tiba-tiba. Demikianlah, maka setelah dianggap cukup, maka Agung Sedayu telah memerintahkan ketiga orang itu untuk mengikutinya ke padukuhan induk. Sementara itu, pemimpin mereka yang terbunuh itu, telah dinaikkan ke punggung kuda untuk dibawa pula bersama dengan mereka. Ternyata bahwa di sepanjang jalan, orang-orang itu, apalagi yang terbunuh di antara mereka, telah sangat menarik perhatian. Namun Agung Sedayu masih belum bersedia memberikan keterangan. Kami akan menghadap Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Pada saatnya kalian akan mengetahui apa yang telah terjadi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang-orang itu tidak dapat memaksanya. Namun bagaimanapun juga hal itu menjadi bahan pembicaraan di antara orang-orang tanah perdikan menoreh. Agung Sedayu memang membawa ketiga orang itu bersama pemimpinnya yang sudah terbunuh ke rumah Ki Gede. Dengan singkat Agung Sedayu telah melaporkan apa yang telah terjadi dengan mereka. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada ketiga orang itu, kalian telah membuat goncangan di tanah perdikan yang mulai terasa damai ini. Ketiga orang itu menundukkan kepalanya. Tidak seorang pun yang berani menatap wajah Ki Gede yang menjadi semakin berkeriput oleh umurnya, sebagaimana juga Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga. Baiklah, berkata Ki Gede. Besok kita akan berbicara panjang. Mungkin sekarang kalian merasa letih. Beristirahatlah. Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun beberapa orang pengawal pun kemudian telah membawa mereka ke sebuah bilik yang kokoh. Bilik yang memang dipergunakan untuk menempatkan orang-orang yang perlu dipisahkan dari orang lain. Ketika ketiganya sudah berada di dalam, maka pintu yang tebal pun kemudian telah diselarak dari luar. Ketiga orang itu termangu-mangu. Seakan-akan di luar sadar, mereka telah memeriksa dinding bilik itu. Namun ternyata bahwa setiap jengkal dari dinding bilik itu terbuat dari bahan yang kuat dan tebal. Ketika mereka memandang ke bagian atas dari dinding itu, terdapat sebuah lubang memanjang tepat di bawah belandar. Namun lubang itu terlalu sempit untuk sebuah kepala bayi sekalipun. Tetapi dari lubang itu udara yang segar telah masuk ke dalam bilik. Sedangkan rusuk-rusuk atap pun dibuat demikian rupa, sehingga mereka tidak akan dapat meloloskan diri dengan membuka atap. Akhirnya ketiga orang itu terduduk di sebuah amben bambu yang cukup besar bagi mereka bertiga. Namun untuk beberapa saat mereka hanya saling berdiam diri saja merenungi keadaan mereka. Sementara itu, orang yang agak gemuk itu tidak habis-habisnya merasa heran atas kemampuan anak muda yang telah membunuh pemimpinnya yang dianggapnya berilmu tinggi itu. Di pendapa rumah Ki Gede, Agung Sedayu, Sabung Sari dan Gelagah Putih pun kemudian telah minta diri. Besok mereka akan datang untuk ikut mendengarkan keterangan dari orang-orang yang telah mereka tangkap itu. Jika terjadi sesuatu, kami akan memanggil kalian, berkata Ki Gede. Kami selalu siap Ki Gede, jawab Agung Sedayu.
Sepeninggal Agung Sedayu, Sabung Sari dan Gelagah Putih, maka Ki Gede pun telah mengatur penjagaan sebaik-baiknya. Bukan saja karena mereka adalah orang-orang berilmu, tetapi kemungkinan lain memang dapat terjadi. Sementara itu, telah diperintahkan pula untuk mengubur korban yang telah jatuh. Beberapa orang tidak saja bertugas di serambi bilik itu. Tetapi penjagaan di sekitar rumah Ki Gede itu pun telah ditingkatkan pula. Ketika kemudian Agung Sedayu, Sabung Sari dan Gelagah Putih sampai ke rumah, maka orang-orang yang ada di rumah itu pun segera telah berkumpul. Agung Sedayu, Sabung Sari, Gelagah Putih, Kiai Gringsing, Ki Jayaraga dan Sekar Mirah. Mereka membicarakan peristiwa yang telah terjadi di lereng pebukitan sehingga telah minta korban seorang di antara pendatang itu meninggal. Ternyata Madiun sudah mulai, berkata Ki Jayaraga. Di luar pengetahuan dan sudah barang tentu tanggung jawab Panembahan Madiun. Panembahan Madiun sendiri tentu tidak ingin berselisih dengan Panembahan Senapati, karena Panembahan Madiun tahu benar siapakah Panembahan Senapati itu. Meskipun ia bukan putra sendiri, tetapi memang tidak ada bedanya antara Panembahan Senapati yang di masa kecilnya bernama Sutawijaya dan kemudian bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar, dengan Pangeran Benawa yang kemudian memerintah di Pajang, desis Kiai Gringsing. Itulah bahayanya, berkata Ki Jayaraga. Apalagi agaknya Panembahan Madiun terlalu percaya kepada orang-orang yang ingin memancing kekeruhan, sehingga perselisihan antara Madiun dan Mataram akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu berkata, salah satu tugas keempat orang itu tentu untuk mengacaukan hubungan antara Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh. Jika daerah-daerah di luar Mataram menjadi renggang dan bahkan menentang Mataram, maka Madiun pun telah mengambil cara sebagaimana dilakukan oleh Mataram. Sebelum menebang pokok batangnya, maka lebih dahulu ditebas cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Kiai Gringsing dan Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Sementara itu Sekar Mirah pun berkata, jika demikian, agaknya persoalan bagi Tanah Perdikan Menoreh tidak hanya terhenti sampai sekian. Mungkin masih akan ada perkembangan lebih lanjut. Kemungkinan itu memang ada. Apalagi jika orang-orang Madiun tidak tahu kemana hilangnya mereka, sahut Sabung Sari. Dengan demikian mereka tentu mengirim orang untuk menyelidikinya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, ya, orang-orang itu akan menelusuri tugas yang diberikan kepada orang yang hilang itu. Agaknya mereka pun akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Sementara orang-orang Tanah Perdikan akan dapat bercerita tentang orang-orang yang kita tangkap dan orang yang telah terbunuh itu. Apa boleh buat, berkata Sekar Mirah. Bukan niat kita untuk memancing persoalan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih, apakah kau memang dengan sengaja membunuhnya? Tidak Kakang, jawab Gelagah Putih. Tetapi aku belum pasti benar dengan tataran ilmuku, sehingga ternyata orang itu telah membeku. Aku sudah menghindari kemungkinan membunuhnya dengan tidak mempergunakan panasnya api sebagaimana merupakan bagian dari ilmu yang aku terima dari Ki Jayaraga. Maksudku agar aku tidak membunuhnya. Namun ternyata bahwa orang itu telah terbunuh pula. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku memang sudah menduga bahwa kau tidak sengaja membunuhnya. Tetapi orang itu akhirnya terbunuh juga. Gelagah Putih tidak menyahut. Ia hanya menundukkan kepalanya saja. Baiklah, berkata Agung Sedayu. Meskipun kita tidak perlu mengatakan keadaan seutuhnya kepada para pengawal untuk menghindari keresahan di Tanah Perdikan ini, namun kita harus meningkatkan kewaspadaan. Kita harus meningkatkan kesiagaan para pengawal, sehingga jika benar datang kemudian orang-orang yang mengamati keadaan, maka kita semuanya tidak akan terkejut. Bahkan mungkin kita akan mampu menangkapnya. Hal ini harus didengar oleh Jati Anom, berkata Sabung Sari. Perintah Panembahan Senapati itu harus segera sampai. Aku sependapat dengan Angger Sabung Sari, berkata Kiai Gringsing. Bahkan aku telah mengingat pula Sangkal Putung. Meskipun Sangkal Putung tidak lebih dari sebuah kademangan, tetapi kebesaran kademangan itu telah diakui. Kiai benar, sahut Sabung Sari. Sementara itu, kita mengenal watak dan sifat Suandaru yang agak tergesa-gesa, berkata Kiai Gringsing. Lalu, karena itu, maka agaknya tidak bijaksana jika kami terlalu lama berada di Tanah Perdikan ini.
Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengerti benar niat Kiai Gringsing dan Sabung Sari. Apalagi mereka memang mengemban pesan dari Panembahan Senapati setelah Ki Lurah Singaluih tertangkap. Apalagi ada peristiwa seperti yang terjadi di Tanah Perdikan itu. Karena itulah, maka Kiai Gringsing pun kemudian berkata, agaknya kami harus segera sampai ke Jati Anom dan Sangkal Putung. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Ia memang sependapat bahwa pasukan Mataram di Jati Anom dan Sangkal Putung harus mengetahui peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Namun Agung Sedayu pun berkata, Guru, aku mohon Guru tinggal sehari lagi untuk mendengar keterangan orang-orang yang telah kami tangkap itu. Mungkin keterangan mereka akan dapat melengkapi bahan yang akan dapat Guru sampaikan kepada Kakang Untara dan Suandaru. Kiai Gringsing berpaling kepada Sabung Sari. Namun kemudian katanya, baiklah. Bukankah kita ingin juga mendengar Ger? Ya. Kiai, jawab Sabung Sari. Besok siang kita dapat meninggalkan Menoreh. Jika tidak ada percobaan baru yang menyusul, kita memang tidak terlalu tergesa-gesa meskipun harus segera menyampaikan pesan Panembahan Senapati kepada Ki Untara. Namun agaknya peristiwa yang terakhir itu membuat persoalannya menjadi bertambah gawat. Kiai Gringsing agaknya sependapat. Katanya, ya, kita akan mohon diri setelah kita mendengarkan keterangan orang itu. Malam ini aku akan pergi ke barak pasukan khusus itu, berkata Agung Sedayu. Mereka harus tahu apa yang telah terjadi. Dengan demikian mereka akan bersiap menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi. Baiklah, berkata Kiai Gringsing kemudian. Tetapi apakah mereka juga harus mengambil langkah-langkah di Tanah Perdikan ini? Tidak Guru, berkata Agung Sedayu. Mereka hanya akan mengambil sikap di dalam barak mereka. Tanah Perdikan Menoreh akan dijaga oleh para pengawalnya. Hanya dalam keadaan yang sangat khusus kami di Tanah Perdikan akan melibatkan para prajurit dari pasukan khusus itu. Agaknya semuanya memang perlu berhati-hati. Mungkin dengan cara yang licik dan rumit, hasil yang akan dicapai oleh orang-orang itu akan dapat melampaui kekerasan. Karena itu, kesiagaan bukannya sekedar kesiagaan kewadagan, tetapi juga harus kesiagaan batin, berkata Kiai Gringsing kemudian. Demikianlah, ketika kemudian senja turun, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah pergi ke barak pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Mereka menjelaskan apa yang telah terjadi, serta usaha untuk membenturkan kekuatan Mataram di Tanah Perdikan dengan kekuatan Tanah Perdikan sendiri. Usaha itu baru mereka mulai. Kali ini mereka sempat kami gagalkan, tetapi kami tidak tahu, apakah ada usaha yang lain atau tidak, berkata Agung Sedayu. Para pemimpin di barak pasukan khusus itu menyatakan terima kasih mereka atas pemberitahuan itu. Sementara itu, Senapati yang telah menggantikan Ki Lurah Beranjangan, yang telah bertugas kembali di Mataram, berjanji untuk berbuat sebaik-baiknya bersama-sama dengan kekuatan yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Kita akan selalu berhubungan, berkata Senapati itu. Setelah mereka sempat berbicara tentang banyak hal, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah minta diri. Telah terjadi. Dengan demikian mereka akan bersiap menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi. Sebenarnya lah sejak malam itu, di Tanah Perdikan Menoreh memang telah terjadi beberapa peningkatan penjagaan. Terutama di rumah Ki Gede yang menyimpan 3 orang tawanan. Namun selain itu, maka para pengawal di Padukuhan Induk pun telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Sementara itu, lewat penghubung yang tumimbal dari padukuhan ke padukuhan lain, para pengawal yang bertugas meronda di malam itu diminta agar lebih berhati-hati. Belum ada kejelasan tentang peristiwa yang terjadi di siang hari sebelumnya bagi para pengawal. Namun yang terjadi itu telah memberikan peringatan kepada mereka, agar mereka menjadi semakin berhati-hati. Namun disertai pesan dari Agung Sedayu, agar kesiagaan itu tidak menimbulkan keresahan orang-orang Tanah Perdikan yang mulai merasa hidup tenang itu. Malam itu, pembantu di rumah Agung Sedayu telah menemui Gelagah Putih. Dengan nada tinggi ia berkata, apalagi alasanmu malam ini untuk tidak turun ke sungai, heh? Gelagah Putih tersenyum. Namun malam itu ia memang tidak ingin membiarkan anak itu pergi sendiri ke sungai. Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata, aku akan ikut turun ke sungai. Tetapi janji, kita singgah di gardu. Untuk apa? Bertanya anak itu.
Bukankah aku juga mempunyai tugas ronda? Nah, malam ini aku harus ronda, berkata Gelagah Putih. Begini, anak itu menjelaskan rencananya. Kita pergi ke sungai. Kau tidak usah pulang. Kau langsung pergi ke gardu dan meronda. Besok pagi-pagi jika aku akan membuka peliridan, aku akan singgah di gardu. Kita bersama-sama turun ke sungai. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan beristirahat dahulu. Tidak usah. Jika kau pergi ke bilikmu, kau tentu akan tidur bersama tamu-tamu itu, karena kau tahu, aku tidak akan membangunkanmu justru karena aku tidak mau mengganggu tamu-tamumu, berkata anak itu. Gelagah Putih tertawa. Katanya, tidak. Aku tidak akan tidur. Tamu-tamu kita juga belum tidur. Mereka masih berada di serambi. Anak itu tidak menjawab. Namun ia pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih untuk mempersiapkan alat-alat mereka yang akan dibawa turun ke sungai. Anak itu tidak menjadi jemu, berkata Gelagah Putih sambil memandangi anak itu, yang sejenak kemudian hilang di balik pintu. Gelagah Putih memang untuk beberapa saat masih berbincang dengan para tamu itu serta Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Namun pada saatnya Gelagah Putih telah meninggalkan mereka dan menemui pembantu di rumah itu. Kau sudah siap? Bertanya Gelagah Putih. Aku kira kau membohongi aku lagi, berkata anak itu. Gelagah Putih tertawa. Katanya, marilah. Tetapi dari sungai aku akan terus pergi ke gardu. Terserah saja kepadamu. Nanti menjelang pagi aku akan singgah di gardu itu, berkata anak itu. Demikianlah keduanya telah turun ke sungai. Namun ternyata yang dicemaskan oleh Gelagah Putih tidak terjadi. Bahkan mereka telah bertemu dengan Tanu yang sudah turun ke sungai pula. Malam itu Gelagah Putih berada di gardu di Padukuhan Induk. Tetapi ia pun masih belum memberikan keterangan tentang orang-orang yang tertangkap di tanah perdikan itu. Bahkan seorang di antara mereka telah terbunuh. Yang dapat dikatakan oleh Gelagah Putih hanya sekedar peristiwanya. Tetapi Gelagah Putih sama sekali tidak menyinggung tentang kekuasaan di Bangwetan yang mulai bergejolak. Mungkin Ki Gede sendiri akan memberikan keterangan setelah orang-orang itu dimintai keterangan, berkata Gelagah Putih. Anak-anak muda itu memang merasa kecewa. Tetapi mereka pun tidak dapat memaksa Gelagah Putih untuk berbicara lebih banyak. Yang kemudian mereka bicarakan adalah peningkatan kewaspadaan. Hal-hal yang tidak diharapkan akan mungkin dapat terjadi lagi di saat-saat berikutnya. Namun ketika malam menjadi semakin dalam, maka anak-anak muda itu mulai mengisi waktu mereka dengan berkelakar. Berteka-teki dan permainan-permainan yang dapat menahan kantuk. Hampir semalam suntuk Gelagah Putih berada di gardu itu bersama-sama dengan anak-anak muda. Bahkan bukan saja yang kebetulan bertugas. Tetapi beberapa orang anak muda yang lain telah ikut pula berada di gardu. Mereka merasa mendapat banyak kawan, daripada di rumah mereka yang sepi setelah keluarga yang lain tertidur nyenyak. Menjelang pagi, maka pembantu di rumah Agung Sedayu telah berada di gardu itu pula. Gelagah Putih yang melihatnya segera minta diri kepada kawan-kawannya untuk turun ke sungai membuka peliridan. Kau masih juga telaten? Bertanya seorang anak muda yang gemuk. Tentu, jawab Gelagah Putih. Meskipun tidak setiap malam aku sempat turun. Tetapi anak itu hampir tidak pernah lowong. Aku hanya betah setengah tahun, sahut anak muda yang gemuk itu. Syukurlah, jawab Gelagah Putih. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Kenapa? Semakin sedikit peliridan di sungai itu, sainganku pun menjadi semakin berkurang pula, desis Gelagah Putih. Anak muda yang gemuk itu tertawa. Seorang yang lainnya pun kemudian berkata pula. Tanu yang masih tetap turun ke sungai, selain kau. Aku tadi ketika membuka peliridan juga bertemu dengan Tanu, berkata Gelagah Putih. Nampaknya ia ingin bertahan juga seperti aku. Siapakah yang lebih betah setiap malam turun ke sungai? Anak-anak muda itu tertawa, sementara Gelagah Putih pun kemudian meninggalkan gardu itu. Tetapi di jalan, anak muda pembantu rumah Agung Sedayu itu berkata, Kau kira kau yang setiap malam turun ke sungai dan dengan rajin memelihara peliridan itu? Akulah yang melakukannya.
Kemarin siang aku telah membenahinya dan membuat tanggulnya semakin tinggi. Gelagah Putih tertawa. Katanya, ya, kaulah yang dengan rajin memelihara Pliridan itu. Sementara itu udara dini hari memang sudah mulai terasa. Udara seakan-akan telah mulai bergerak, sementara di langit cahaya yang semburat merah mulai nampak. Kita kesiangan, desis anak itu. Bukan salahku. Aku berada di gardu semalam suntuk, jawab Gelagah Putih. Anak itu memang tidak mengatakan tentang kelambatan itu lagi. Namun mereka pun melangkah semakin cepat. Ketika mereka kemudian pulang, maka langit ternyata masih belum terang. Gelagah Putih masih sempat berbaring di serambi dan tertidur beberapa saat, sementara anak itu membawa kepisnya ke dapur dan menyimpannya dengan baik, agar tidak dicuri kucing. Hari ini ia telah mendapat ikan dan udang cukup banyak. Di saat cahaya matahari mulai membayang, maka seisi rumah itu telah terbangun. Gelagah Putih pun telah terbangun pula ketika Agung Sedayu menyapanya. Kenapa kau tidur di situ? Gelagah Putih mengusap matanya. Katanya, semalam aku berada di gardu, Kakang. Ketika aku pulang, aku tidak mau mengejutkan Kakang Sabung Sari. Sabung Sari yang telah terbangun menyahut pula. Begitu nyenyaknya aku tidur, sehingga aku memang tidak mendengar Gelagah Putih pulang. Gelagah Putih hanya tersenyum saja. Namun kemudian ia pun telah bangkit dan mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Menimba air untuk mengisi jambangan dan kemudian membersihkan kebun di belakang. Demikianlah, mereka akan pergi bersama-sama dengan Agung Sedayu menghadap Ki Gede untuk ikut mendengarkan keterangan orang-orang yang tertawan itu. Ki Gede yang memang sudah menunggu, telah mempersiapkan mereka naik ke pendapa. Kemudian memerintahkan para pengawal untuk mengambil ketiga orang yang tertawan. Gelagah Putih nampaknya tidak membiarkan ketiga orang itu hanya diawasi oleh para pengawal saja karena ketiga orang itu memang memiliki beberapa kelebihan. Karena itu, maka Gelagah Putih telah ikut dengan para pengawal mengambil ketiga orang tawanan itu. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu pun telah berada di pendapa pula. Dengan kepala tunduk ketiganya duduk di antara para tamu Ki Gede. Sejenak kemudian, maka Ki Gede pun telah mengajukan beberapa pertanyaan. Mulai dari keterangan tentang diri mereka sendiri, jabatan mereka, dan tugas mereka ke Tanah Perdikan Menoreh. Namun ternyata bahwa batas pengetahuan orang itu tentang diri mereka dalam hubungannya dengan Madiun terlampau sempit. Mereka hanya tahu bahwa mereka telah dibawa oleh orang yang disebutnya Ki Lurah untuk melakukan tugas ke Tanah Perdikan Menoreh. Sedangkan Ki Lurah itu sendiri ternyata telah terbunuh. Kiai Gringsing hanya dapat mengangguk-angguk saja. Ia tidak dapat memaksa orang-orang itu berbicara lebih banyak dari yang mereka ketahui. Namun dari yang sedikit itu, Kiai Gringsing mencoba untuk mengambil kesimpulan. Jadi kau tidak tahu, siapakah yang memerintahkan Ki Lurah itu untuk pergi ke Tanah Perdikan, bertanya Ki Gede. Benar Ki Gede, jawab yang tertua di antara ketiga orang itu. Ki Lurah hanya mengatakan bahwa ia mendapat kepercayaan dari seorang tumenggung di Madiun untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Untuk mengetahui kekuatan yang ada di Tanah Perdikan ini, termasuk para prajurit dari pasukan khusus Mataram yang ada di sini itu. Kemudian kami harus dapat menimbulkan persoalan di antara para bebahu di Tanah Perdikan ini, sebagaimana yang kami coba melakukannya. Tetapi kami telah gagal, berkata orang itu. Kau tidak tahu, tumenggung itu tumenggung siapa, desak Ki Gede. Benar Ki Gede. Kami tidak tahu, jawab orang itu. Dan kau telah mencoba melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kau telah melihat barak pasukan khusus, dan kau telah mencoba membangkitkan persoalan itu di sini, berkata Ki Gede. Ya Ki Gede, jawab orang itu. Persoalan yang timbul di Tanah Perdikan ini, apalagi jika kami berhasil membuat Tanah Perdikan ini menentang Mataram, maka tugas kami berhasil dengan gemilang. Tetapi kalian gagal di Tanah Perdikan ini, berkata Ki Gede. Namun dilanjutkannya. Kisanak, apakah tugas kalian hanya di Tanah Perdikan ini, atau juga ke tempat-tempat lain? Ketiga orang itu saling berpandangan sejenak. Namun dengan ragu-ragu orang tertua itu berkata, kami hanya bertugas di Tanah Perdikan ini. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya aku mulai mempercayai kalian. Tetapi jawaban kalian yang terakhir membuat kami membuat pertimbangan-pertimbangan baru.
Kalian tidak berhasil meyakinkan kami bahwa kalian memang berkata dengan jujur. Wajah ketiga orang itu menjadi pucat. Sementara Ki Gede berkata, ada banyak cara untuk mempersilahkan kalian berbicara. Kami pun mempunyai sentuhan-sentuhan perasaan, apakah kalian berbicara dengan jujur atau tidak? Ampun Ki Gede, berkata orang tertua itu. Kami akan mengatakan apa yang kami ketahui. Jika demikian, jawab pertanyaanku. Apakah kau hanya bertugas untuk mengacaukan tanah perdikan ini atau juga tempat lain? Bertanya Ki Gede. Orang tertua itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi agaknya ia tidak akan dapat berbohong di hadapan orang-orang yang memiliki ketajaman Panggraita itu. Karena itu, maka orang itu pun menjawab. Ki Gede, sebenarnya lah kami memang mendapat tugas untuk membangkitkan kegelisahan dan permusuhan di tanah perdikan Menoreh dan daerah-daerah yang dapat kami jangkau. Terutama daerah-daerah di sekitar kota Mataram itu sendiri. Ki Gede mengangguk-angguk. Dengan nada datar Ki Gede itu kemudian berkata, apakah kalian memang hanya berempat saja sejak kalian berangkat? Orang itu menjadi ragu-ragu lagi. Namun kemudian jawabnya, Ki Gede, kami memang tidak akan dapat berbohong lagi. Daripada Ki Gede harus memaksa kami untuk berbicara, biarlah kami mengatakan sejauh dapat kami ketahui. Katakan, desis Ki Gede. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, Ki Gede, kami berenam saat kami berangkat. 2 orang di antara kami berada di Mataram. Kami akan bertemu dengan mereka di hari yang sudah ditentukan. Kapan, desak Ki Gede? Dan di mana? Orang itu termangu-mangu. Aku tahu Kisanak, berkata Ki Gede. Jika kau mengatakannya, maka kau akan dapat disebut sebagai pengkhianat. Tetapi aku memerlukan jawaban itu. Jawaban yang benar. Bukan satu jebakan atau tipuan macam apapun juga. Orang itu memang menjadi bingung. Sekilas dipandanginya kedua orang kawannya. Tetapi keduanya pun hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Untuk beberapa saat, pendapa itu memang menjadi hening. Ki Gede nampaknya memang memberikan kesempatan kepada ketiga orang itu merenungi apa yang dapat terjadi atas diri mereka. Namun karena mereka tidak juga segera mengatakan sesuatu, maka Ki Gede itu pun kemudian berkata, Kisanak, kami telah memperlakukan kalian sebagai tamu-tamu kami. Kami menerima kalian di pendapa, duduk dalam satu lingkaran dengan kami. Tetapi jika tempat ini tidak menyenangkan bagi kalian, maka kami berniat untuk berbicara dengan kalian tidak di pendapa ini, tetapi di dalam sanggar. Jangan Ki Gede, desis orang tertua di antara mereka. Jangan perlakukan kami dengan keras. Kami sudah mengatakan apa yang kami ketahui. Ada satu yang belum kau jawab. Di mana kalian akan bertemu dengan kedua orang kawan kalian itu, dan kapan? Kalian memang dapat memilih. Apakah kalian menyadari arti dari langkah-langkah yang akan kami ambil bagi ketenangan Mataram dalam keseluruhan, atau kalian berpegang pada satu ajaran, bahwa lebih baik mati daripada berkhianat? Atau lebih jantan lagi, kalian akan menerima perlakuan apapun juga asal kalian tidak berkhianat, berkata Ki Gede. Sebenarnya lah memang demikian Ki Gede, jawab orang itu. Bukan sebaiknya kami berkhianat. Kita sama-sama mengerti betapa rendahnya harga diri seorang pengkhianat. Tetapi Kisanak, jawab Ki Gede. Sebaiknya kalian tidak berkhianat. Tetapi berkhianat kepada siapa? Jika seorang tumenggung memberikan perintah kepada kalian tanpa persetujuan Panembahan Madiun, apakah kau dapat menilai itu suatu langkah yang wajib kalian peluk sampai akhir hayat kalian? Justru untuk berkhianat kepada pemimpin tertinggi di Mataram? Atau katakanlah, bahwa kalian berkhianat kepada kepemimpinan Panembahan Madiun itu. Apa kata kalian jika Panembahan Madiun justru mengutuk langkah-langkah yang dilakukan oleh tumenggung yang tidak kau ketahui namanya itu? Kau harus tahu Kisanak. Tumenggung itu akan dapat memanfaatkan keadaan yang buruk untuk kepentingannya sendiri. Bukan untuk kepentingan Madiun dan bukan pula untuk kepentingan tanah ini dalam keseluruhan. Dan kau tentu tahu juga, bahwa Panembahan Madiun bukan seorang yang sekasar tumenggung yang memerintahkan kalian pergi ke Menoreh itu. Ketiga orang itu menjadi semakin tunduk. Renungkan Kisanak, berkata Ki Gede. Apakah keuntungan kalian dengan pertentangan antara Madiun dan Mataram? Kami hanya sekedar menerima perintah, Ki Gede, berkata orang itu.
Karena itu, kami tidak sempat menilai langkah-langkah yang harus kami lakukan. Aku minta kalian mempertimbangkan pengertian pengkhianatan itu, berkata Ki Gede. Kalian bukan alat mati. Tetapi kalian adalah orang-orang yang mempunyai karunia perasaan dan penalaran yang lengkap sebagaimana Ki Tumenggung itu. Karena itu, maka kalian berhak menilai, langkah-langkah yang manakah yang pantas kalian ambil. Sekali lagi kalian harus bertanya kepada diri sendiri. Jika kalian harus berkhianat, maka renungkan tingkat pengkhianatanmu. Kepada Mataram, kepada Madiun, atau sekedar kepada Ki Lurah yang menerima tugas dari Ki Tumenggung yang tidak kau kenal itu. Jika kau tersesat dan kemudian berusaha mencari jalan kembali, apakah itu juga dapat kau artikan sebagai satu pengkhianatan terhadap kesesatanmu? Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun agaknya mereka mencoba untuk mengerti arti dari kata-kata Ki Gede. Kau memang mempunyai beberapa pilihan, berkata Ki Gede. Tetapi kau pun harus menyadari, pilihan itu akan mempunyai akibat yang berbeda atas diri kalian. Orang tertua di antara ketiga orang itu pun kemudian berkata dengan suara gemetar. Ki Gede telah membuat aku menjadi bingung. Jika aku berusaha untuk tidak berkhianat kepada salah satu pihak, berarti aku telah berkhianat kepada pihak yang lain. Jika kau merasa demikian, maka kau seharusnya menilai tingkat pengkhianatanmu itu sebagaimana sudah aku katakan, kata Ki Gede. Orang yang tertua itu mengangguk-angguk. Tetapi suaranya masih saja gemetar. Ki Gede. Aku tidak tahu, apakah langkah yang aku ambil sudah benar. Tetapi aku tidak dapat menolak permintaan Ki Gede untuk berterus terang tentang kedua orang kawanku yang masih berada di Mataram. Ternyata kau cukup bijaksana, berkata Ki Gede. Tetapi kau dapat juga menilai pujianku sebagai satu desakan agar kau benar-benar mengatakan tentang kedua orang kawanmu itu. Aku mengerti Ki Gede, jawab yang tertua di antara mereka. Jika demikian, katakanlah, desis Ki Gede. Ternyata orang itu tidak dapat ingkar lagi. Banyak persoalan yang telah menindih keberatan hati mereka. Di satu sisi pertanyaan Ki Gede tentang tingkat-tingkat pengkhianatannya itu, sedang di lain pihak ancaman Ki Gede untuk memeras keterangannya tidak dipendapa, tetapi disanggar. Sehingga kemudian katanya di dalam hati. Agaknya Ki Gede benar. Jika aku kembali menuju ke jalan yang benar dari kesesatan, maka aku tidak dapat disebut berkhianat kepada kesesatan itu sendiri. Dengan demikian maka orang yang tertua itu pun telah menceritakan tentang kedua orang kawannya yang ada di Mataram. Sementara kedua orang kawannya yang lain, sama sekali tidak dapat menyalahkannya. Bahkan keduanya dapat mengerti, bahwa orang tertua di antara mereka itu tidak mempunyai pilihan lain daripada mengatakan yang sebenarnya dari tugas serta kawan-kawan mereka, termasuk dua orang yang masih di Mataram. Betapapun beratnya namun akhirnya orang itu pun berkata. Dua orang prajurit dari Madiun itu masih ada di Mataram. Tetapi keduanya juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di Istana Panembahan Madiun. Mereka menerima perintah sebagaimana aku menerima perintah. Kedua orang itu juga berada di bawah perintah Ki Lurah yang terbunuh itu. Apa tugas mereka di Mataram? Bertanya Ki Gede. Mereka harus menghubungi seseorang, jawab orang tertua di antara mereka itu. Siapakah orang itu? Bertanya Ki Gede. Orang itu menjadi ragu-ragu. Namun ia memang tidak ada pilihan lain. Karena itu, maka katanya. Kedua orang itu harus berada di rumah Kiai Patra, yang juga disebut Kiai Sasak. Ki Gede termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya. Siapakah Kiai Patra itu? Maksudku kedudukannya di Mataram? Aku tidak tahu Ki Gede, jawab orang itu. Aku hanya mendengar namanya disebut. Kemudian kami berjanji untuk menemui mereka di rumah itu pula pada akhir pekan ini. Jadi kalian yang seharusnya berempat akan singgah ke rumah itu setelah kalian pergi ke tanah perdikan ini? Ya, jawab orang itu. Baru kemudian kami akan pergi ke Madiun. Apakah menurut tangkapanmu, Kiai Patra atau yang juga disebut Kiai Sasak itu memang petugas dari Madiun yang diletakkan di Mataram? Atau memang orang Mataram yang sudah dapat dipengaruhi oleh orang-orang Madiun, bertanya Ki Gede pula. Orang itu menggeleng lemah. Katanya. Ampun Ki Gede. Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Tetapi kau tentu tahu, di mana letak rumahnya, berkata Ki Gede kemudian. Orang itu menarik nafas dalam-dalam kemudian dengan nada rendah ia berkata.
Ya Ki Gede. Aku tahu. Nah, kau harus memberikan ancar-ancar tentang rumah itu, berkata Ki Gede. Pada saatnya kau akan kami bawa ke rumah itu. Sekaligus kami akan membuktikan, apakah yang kau katakan itu benar atau sekedar omong kosong. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi jika terjadi perubahan, aku tidak tahu. Apalagi jika kedua orang itu atau barangkali orang-orang Kiai Sasak mengetahui bahwa kami telah tertangkap dan Ki Lurah justru terbunuh. Ki Gede mengangguk-angguk. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya kepada Kiai Gringsing dan orang-orang lain di pendapa itu. Namun agaknya masih disimpannya saja di dalam dadanya. Karena itu, maka sejenak kemudian, Ki Gede itu pun berkata, baiklah. Pertanyaanku sudah cukup. Kalian boleh kembali ke bilik kalian. Mungkin nanti, mungkin besok, aku memerlukan kalian lagi. Ketiga orang itu tidak menjawab. Gelagah Putihlah yang kemudian mengantarnya kembali ke bilik mereka. Para pengawal yang melihat mereka segera mendekatinya dan menerima ketiga orang itu untuk dimasukkan ke dalam bilik yang memang diperuntukkan bagi mereka. Ketika Gelagah Putih telah kembali ke pendapa, maka Ki Gede pun kemudian berkata, ada beberapa hal yang menarik. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, bagiku, yang harus mendapat perhatian adalah kemungkinan orang-orang yang berada di Mataram itu mengetahui bahwa ketiga orang itu sudah tertangkap, bahkan pemimpin mereka telah terbunuh. Iya, jawab Ki Gede. Jika mereka mendengar hal itu, maka kedua orang itu tentu akan segera meninggalkan rumah Kiai Sasak. Kita harus bergerak cepat, berkata Agung Sedayu. Kita harus segera ke Mataram. Melaporkan hal ini, dan kemudian mengawasi rumah Kiai Sasak. Aku sependapat, berkata Ki Jayaraga. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Seandainya kedua orang itu tidak jadi pergi ke rumah Kiai Sasak karena yang terjadi di Tanah Perdikan ini sudah mereka ketahui, maka Kiai Sasaklah yang harus menjadi sasaran kemudian. Ternyata orang-orang yang berada di rumah Ki Gede itu sepakat untuk segera menyampaikan persoalan itu kepada Panembahan Senapati, serta mohon untuk diperkenankan mengambil langkah-langkah tertentu. Namun dalam pada itu Kiai Gringsing berkata, tetapi sayang sekali bahwa aku dan Angger Sabungsari tidak akan dapat singgah. Mungkin terjadi kelambatan perintah Panembahan Senapati kepada Untara karena aku singgah di sini. Kami akan terus ke Jati Anom menemui Angger Untara untuk menyampaikan perintah Panembahan Senapati, sebelum aku kembali ke Padepokan. Apakah Swandaru tidak sebaiknya mendengar juga tentang hal ini, agar ia menjadi berhati-hati, bertanya Agung Sedayu. Baiklah. Aku memang harus memberitahukannya, jawab Kiai Gringsing. Dengan demikian maka telah diputuskan, bahwa Kiai Gringsing dan Sabungsari segera kembali langsung ke Jati Anom, sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih akan pergi ke Mataram. Tanah Perdikan ini tidak dapat ditinggalkan begitu saja, berkata Ki Gede. Karena itu aku minta Ki Jayaraga dan Sekar Mirah akan selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sebenarnya menarik untuk ikut pergi ke Mataram. Tetapi kami memerlukan Ki Jayaraga untuk ikut mengamankan Tanah Perdikan ini jika terjadi sesuatu. Katakanlah, sekelompok orang mencari ketiga orang itu. Tentu sekelompok. Orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga mendapat kepercayaan untuk menelusuri petugas-petugas yang terdahulu. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya seperti seorang kanak-kanak yang akan ditinggalkan ibunya pergi ke pasar. Keinginan untuk ikut memang mendesak. Tetapi akhirnya Ki Jayaraga itu berkata, baiklah Ki Gede. Aku akan tinggal di Tanah Perdikan. Selain di sini aku dapat membantu Ki Gede jika diperlukan, namun rasa-rasanya perjalanan ke Mataram itu tidak akan banyak menarik perhatian jika hanya dilakukan oleh dua orang saja. Ki Gede tersenyum. Kiai Gringsing pun tersenyum pula. Bahkan katanya, jangan merajuk begitu. Ki Jayaraga pun tertawa. Katanya, aku sudah berputus asa untuk dapat ikut serta ke Mataram. Namun mereka pun kemudian telah memutuskan bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih akan pergi ke Mataram, sementara Kiai Gringsing dan Sabungsari akan kembali ke Jati Anom hari itu juga, agar mereka tidak terlambat karenanya.
Jika orang-orang sebagaimana mereka yang datang ke tanah perdikan itu berada di sangkal putung sebelum Suandaru mendapat penjelasan dari Kiai Gringsing, maka orang tua itu mencemaskan bahwa betapapun tipisnya, hal itu akan membekas di hati muridnya yang muda itu. Demikianlah, maka setelah semua rencana ditetapkan, maka semuanya pun telah mempersiapkan diri. Agung Sedayu telah menemui ketiga orang itu sekali lagi untuk mendapat ancar-ancar rumah Kiai Sasak yang akan menjadi tempat pertemuan antara para petugas dari Madiun itu. Kali ini kami masih belum membawa kalian atau salah seorang di antara kalian, berkata Agung Sedayu kepada ketiga orang itu. Tetapi lain kali, jika persiapan sudah matang, kalian tentu akan kami bawa ke Mataram. Ketiga orang itu tidak menjawab. Mereka tidak dapat menentukan apapun juga selain menerima perlakuan yang manapun juga bagi mereka. Setelah semua pembicaraan selesai di rumah Ki Gede itu, maka para tamu itu pun telah minta diri. Mereka pun akan segera melakukan tugas mereka masing-masing. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mungkin baru akan kembali setelah lewat akhir pekan. Hati-hatilah, berkata Ki Gede. Menurut Panggeraitaku, orang-orang yang tersangkut dalam tugas ini, apalagi orang yang bernama Kiai Sasak itu, tentu orang yang berilmu tinggi. Ya Ki Gede, Kiai Gringsinglah yang menyahut. Di antara mereka yang pernah datang ke Mataram dan yang kemudian telah disingkirkan oleh Mataram adalah orang-orang padepokan Nagaraga yang berilmu tinggi. Karena itu, maka kalian harus benar-benar bersiap menghadapi mereka, berkata Ki Gede selanjutnya kepada Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka pun telah meninggalkan rumah Ki Gede, kembali ke rumah Agung Sedayu. Beberapa saat mereka masih mempersiapkan diri. Mereka membenahi bekal yang akan mereka bawa masing-masing. Baru kemudian menjelang matahari sampai ke puncak langit, Sabung Sari dan Kiai Gringsing telah meninggalkan rumah itu lebih dahulu. Gelagah Putih dan Agung Sedayu memang akan berangkat sore hari. Mereka akan memasuki Mataram sesudah gelap, agar tidak ada, setidak-tidaknya tidak terlalu banyak, orang yang melihatnya, agar jika persoalan di tanah perdikan sudah didengar oleh kawan-kawan mereka, kehadiran keduanya tidak segera diketahui. Dalam kesempatan itu, maka Agung Sedayu sempat memberikan beberapa pesan kepada Gelagah Putih. Ia harus lebih banyak memperhatikan tataran ilmunya. Namun Agung Sedayu pun telah memperingatkan pula, bahwa pekerjaan mereka adalah tugas yang berat. Kita tidak tahu apa yang akan diperintahkan oleh Panembahan Senapati, berkata Agung Sedayu. Karena itu, maka kita harus bersiap untuk melakukan tugas yang paling rumit sekalipun. Demikianlah, ketika matahari mulai turun, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih segera bersiap-siap untuk berangkat. Jika jalan-jalan sudah diteduhi pohon-pohon perindang yang tumbuh di sebelah menyebelah, maka mereka akan berangkat. Ketika Gelagah Putih tengah mempersiapkan kudanya, maka pembantu di rumah itu pun mendekatinya sambil berkata, "Aku ingin menjadi seperti kau." "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih. "Kau tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali bepergian kemana-mana." "Apa sebenarnya yang kau lakukan?" bertanya anak itu. "Bukankah aku hanya ikut Kakang Agung Sedayu? Aku tidak tahu apa yang akan dikerjakannya. Mungkin ia memerlukan bantuan di sepanjang jalan." "Maksudku, jika Kakang ingin membeli makanan atau minuman," jawab Gelagah Putih. "Aku kira kau sudah menjadi semakin pandai berkelahi sekarang. Kenapa kau tidak mau mengajari aku lagi? Jika pada suatu saat aku justru lebih pandai berkelahi dari kau, itu bukan salahku," berkata anak itu. Gelagah Putih tertawa. Ia pun kemudian bertanya, "Dari siapa kau belajar berkelahi?" "Itu rahasia," jawab anak itu. "Tetapi aku akan dengan cepat menyusul kemampuanmu." Gelagah Putih tertawa semakin keras. Katanya, "Bagus. Pada saatnya akulah yang akan belajar darimu." "Aku tidak main-main," desis anak itu sambil melangkah pergi. Gelagah Putih masih saja tertawa. Namun kemudian tangannya mulai bekerja lagi, membenahi kudanya yang akan dipergunakannya ke Mataram bersama Agung Sedayu. Setelah kudanya bersiap, Gelagah Putih pun telah mempersiapkan kuda Agung Sedayu pula, sehingga kuda-kuda itu pun telah siap dipergunakan. Menjelang sore hari, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah bersiap. Sekar Mirah yang mengantar mereka sampai ke regol halaman bersama Ki Jayaraga telah berpesan, "Berhati-hatilah Kakang, dan kau juga Gelagah Putih." Keduanya mengangguk.
Sementara pada wajah Sekar Mirah nampak kecemasan. Ia tahu benar bahwa suaminya dan Gelagah Putih akan menempuh satu tugas yang sangat berat. Sedangkan Ki Jayaraga pun berkata, "Jika kau perlukan, panggil aku." "Terima kasih," jawab Agung Sedayu. "Doakan kami segera kembali dengan selamat." Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah meninggalkan regol rumah itu. Memang terasa bahwa yang akan mereka lakukan adalah satu tugas yang penting bagi Mataram dalam hubungannya dengan Madiun. Bagaimanapun juga setiap orang berpengharapan bahwa tidak akan terjadi lagi peperangan. Mataram harus mendapat kesempatan untuk membangun diri agar dapat menjadi negeri yang kuat. Tetapi jika masih saja timbul perselisihan di dalam, apapun sebabnya, maka sulit bagi Mataram untuk membangun dirinya. Semua orang menganggap bahwa sikapnya lah yang paling benar, berkata Agung Sedayu di dalam dirinya. Namun kadang-kadang tanpa menghiraukan sikap orang lain. Kebenaran terlalu ditentukan menurut kepentingan sendiri. Sementara itu ada pula orang-orang yang memanfaatkan keadaan bagi kepentingan sendiri. Gelagah Putih yang berkuda di sebelah Agung Sedayu mengerti bahwa kakak sepupunya itu sedang melihat keadaan yang dihadapi oleh Mataram dan mereka berdua. Karena itu, maka Gelagah Putih pun tidak terlalu banyak berbicara pula. Ketika mereka menyeberang Kali Praga, suasana sudah tidak terlalu ramai lagi. Meskipun ada juga beberapa orang yang menyeberang. Perjalanan Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang tidak ada hambatan. Mereka memasuki gerbang kota di saat matahari terbenam. Meskipun mengalami sedikit kesulitan, namun ternyata bahwa Agung Sedayu sudah cukup banyak dikenal oleh para perwira di Mataram, sehingga akhirnya kedatangannya telah disampaikan pula kepada Panembahan Senapati, meskipun pada waktu yang tidak semestinya. Ternyata Panembahan Senapati pun tanggap akan kehadiran Agung Sedayu. Meskipun ia bukan seorang pemimpin yang penting di Mataram, namun telah banyak yang telah dilakukan bagi Mataram. Karena itu, Panembahan telah memperlakukan Agung Sedayu sebagaimana para pemimpin, dan bahkan sebagaimana orang-orang terdekat lainnya. Panembahan Senapati memang mempercayai sepenuhnya kepada Agung Sedayu yang telah dikenalnya sejak masa muda mereka. Karena itu maka Agung Sedayu tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu. Ia pun segera diterima di ruangan khusus bersama Gelagah Putih. Dengan singkat Agung Sedayu pun kemudian menguraikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Dihubungkannya peristiwa itu dengan langkah-langkah yang pernah diambil oleh Ki Lurah Singaluih ketika Raden Rangga yang terluka dibawa kembali dari perguruan Nagaraga. Panembahan Senapati ternyata memang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap laporan itu. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya. "Jadi kau sudah mempunyai ancar-ancar tentang rumah orang yang bernama Kiai Sasak itu?" "Ya Panembahan," jawab Agung Sedayu. "Hamba berpegangan pada keterangan orang-orang yang kini masih berada di Tanah Perdikan itu. Di akhir pekan ini orang-orang yang datang ke Tanah Perdikan akan bertemu dengan dua orang kawannya di rumah itu." "Kita memang memerlukan orang-orang itu," berkata Panembahan Senapati. "Meskipun keduanya bukan pemimpin dari kelompok itu, namun setidak-tidaknya mereka akan dapat memberikan keterangan untuk apa mereka berada di Mataram." "Hamba Panembahan. Kami berdua menunggu perintah Panembahan dalam hubungannya dengan kehadiran kedua orang itu," berkata Agung Sedayu kemudian. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Ia sedang merenungi kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan. Jika yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap rumah itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih, meskipun akan dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik jika tidak diganggu dan dicampuri oleh persoalan-persoalan di luar persoalan itu sendiri, namun kemungkinan lain dapat terjadi. Mungkin akan dapat terjadi salah paham antara Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan para petugas sandi dari Mataram itu sendiri. Namun jika yang bertugas para petugas sandi, maka Panembahan Senapati masih belum yakin akan kemampuan mereka menghadapi orang-orang penting seperti Kiai Sasak itu. Dalam pertimbangannya yang terakhir, Panembahan Senapati justru bertanya kepada Agung Sedayu. "Bagaimana menurut pendapatmu tentang pengawasan terhadap rumah itu dengan segala macam pertimbangan dan keberatannya?" "Kami menunggu kebijaksanaan Panembahan," jawab Agung Sedayu. "Baiklah," berkata Panembahan Senapati. "Aku akan menggabungkan kedua unsur itu. Kalian berdua dan dua orang petugas sandi, agar tidak timbul salah paham dengan mereka." "Kami akan melakukannya," desis Agung Sedayu.
Malam itu juga Panembahan Senapati telah memanggil 2 orang petugas sandi yang dianggapnya terpercaya, serta Ki Mandaraka, untuk diajak berbincang-bincang tentang laporan Agung Sedayu itu. Sambil menunggu mereka, kalian dapat beristirahat, berkata Panembahan Senapati kemudian. Seorang pelayan dalam telah diperintahkan untuk menyiapkan tempat untuk Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang akan bermalam di Mataram. Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang bukan orang asing di istana itu. Karena itu, maka mereka pun tahu, kepakiwan yang sebelah mana mereka harus membersihkan diri. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah tergetar hatinya, karena tiba-tiba saja ia telah teringat kepada Raden Rangga, meskipun waktu dilewatkan dengan Raden Rangga itu telah lampau. Semakin lama akan menjadi semakin jauh, dan tidak akan pernah kembali lagi. Justru hampir tengah malam, keduanya telah dipanggil oleh Panembahan Senapati. Untunglah bahwa mereka berdua masih belum tidur. Mereka memang sudah menduga, bahwa mereka tentu akan dipanggil menghadap jika 2 orang petugas sandi dan Ki Mandaraka sudah datang. Sebenarnya lah bahwa yang menghadap Panembahan Senapati kemudian adalah kedua orang petugas sandi yang dipanggil oleh Panembahan Senapati itu, bersama Ki Mandaraka. Ki Mandaraka yang telah mendengar laporan Agung Sedayu dari Panembahan Senapati, ternyata pendapatnya tidak jauh berbeda. Mataram memang harus berhati-hati menanggapi persoalan itu. Panembahan Senapati di Mataram tidak dapat dengan serta-merta membebankan tanggung jawab kepada Panembahan Madiun. Seperti dikatakan oleh Ki Lurah Singaluih, bahwa sedemikian jauh, langkah-langkah yang telah diambil terhadap Mataram, baik oleh orang-orang tertentu sebagaimana dilakukan oleh perguruan Nagaraga, atau oleh sekelompok prajurit Madiun sendiri, ternyata tidak diperintahkan oleh Panembahan Madiun. Bahkan mungkin sama sekali tidak diketahuinya, karena tidak pernah dilaporkan kepada Panembahan Madiun itu. Demikianlah, maka atas persetujuan Ki Mandaraka, Panembahan Senapati sejak malam itu telah memerintahkan untuk mengawasi lingkungan di sekitar rumah orang yang disebut Kiai Sasak itu, atas keterangan yang diberikan oleh Agung Sedayu. Kalian tidak perlu mengawasi regel rumahnya, berkata Panembahan Senapati. Malam ini kalian hanya bertugas untuk mengawasi seluruh lingkungan. Dalam pengamatan, apabila terdapat sesuatu yang tidak wajar, maka kalian harus segera melaporkan kepada Agung Sedayu. Malam ini biarlah mereka beristirahat lebih dahulu. Besok kalian akan bekerja bersama untuk tugas itu. Demikianlah. Setelah mendapatkan beberapa pesan maka kedua petugas sandi terbaik di Mataram itu telah meninggalkan pertemuan itu, sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih diperkenankan kembali ke bilik mereka. Yang tinggal kemudian adalah Ki Mandaraka. Kepada orang yang dianggapnya sebagai tempat untuk menimba petunjuk dan pertimbangan itu, Panembahan Senapati sudah menyampaikan segala persoalan yang dihadapinya dengan Madiun. Bagaimana pendapat Paman? Bertanya Panembahan Senapati. Kita harus mendapat kejelasan. Apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh Panembahan Madiun itu? Mungkin sesuatu yang dengan mudah dapat kita penuhi, sehingga tidak terjadi jarak antara Madiun dan Mataram. Karena dengan demikian maka pihak tertentu akan dapat memanfaatkan jarak ini untuk kepentingan mereka masing-masing, berkata Ki Mandaraka. Jika yang dikehendaki oleh Panembahan Madiun itu tidak mungkin kita penuhi, bertanya Panembahan Senapati. Ki Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jangan berprasangka buruk terhadap Panembahan Madiun. Mungkin Panembahan Madiun justru tidak mempunyai keinginan apa-apa. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Paman. Aku akan mempergunakan 2 jalur. Jalur sandi, dan aku akan minta Adimas Adipati Pajang, Pangeran Benawa, untuk menghadap langsung Panembahan Madiun. Aliran darah yang masih sangat dekat mungkin bisa mendekatkan pengertian antara Madiun dan Mataram. Aku sependapat, berkata Ki Mandaraka. Namun kemudian, tetapi bukankah Pangeran Benawa sedang sakit? Mudah-mudahan keadaannya sudah berangsur baik. Pangeran Benawa memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa, berkata Panembahan Senapati kemudian. Tetapi ketahanan tubuh meskipun ilmu yang betapapun rumitnya, adalah ilmu kadonyan. Betapapun tinggi ilmu seseorang, namun jika dikehendaki oleh Yang Maha Agung, maka tidak seorang pun yang akan dapat mengelak, berkata Ki Mandaraka. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya, Paman benar.
Mudah-mudahan Pangeran Benawa masih mendapat kesempatan untuk sembuh dan melakukan tugas-tugasnya kembali, berkata Ki Mandaraka kemudian. Terutama dalam hubungan dengan Madiun. Demikianlah, keduanya masih berbincang beberapa lama. Namun akhirnya Ki Mandaraka dipersilahkan oleh Panembahan Senapati untuk beristirahat. Namun menjelang pagi, ternyata Mataram telah dikejutkan oleh utusan dari Pajang yang memberitahukan bahwa sakit Pangeran Benawa justru menjadi semakin parah. Panembahan Senapati memang menjadi cemas. Pada saat-saat Mataram sedang dibayangi oleh orang-orang yang masih belum jelas kedudukannya, ia mendapat berita yang menggelisahkan dari Pangeran Benawa. Sekali lagi Panembahan Senapati memanggil Ki Mandaraka serta Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Akhir pekan itu masih akan datang 2 hari lagi, berkata Panembahan Senapati. Ki Mandaraka mengangguk-angguk. Ia mengerti kegelisahan hati Panembahan Senapati. Di saat ia menghadapi persoalan di Mataram sendiri, maka ia mendapat berita bahwa keadaan Pangeran Benawa menjadi parah. Namun sambil mengangguk-angguk Ki Mandaraka berkata, "Hamba mengerti kegelisahan Angger Panembahan. Namun agaknya Angger Panembahan ingin mengatakan bahwa karena akhir pekan masih akan datang 2 hari lagi, Angger dapat pergi ke Pajang hari ini." "Ya Paman," jawab Panembahan Senapati. "Aku akan mengajak Paman pergi ke Pajang. Bagaimanapun juga, aku harus datang menengok Adimas Pangeran Benawa." "Baiklah Angger Panembahan," berkata Ki Mandaraka. "Kita dapat minta tolong Angger Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk mengamati rumah itu bersama orang petugas sandi itu." Panembahan Senapati pun kemudian telah mengambil keputusan. Hari itu juga ia ingin pergi ke Pajang untuk menengok Pangeran Benawa yang sakit. "Mohon hormat hamba bagi Pangeran Benawa disampaikan, Panembahan," berkata Agung Sedayu kemudian. Lalu, "Sebenarnya hamba juga ingin sekali menghadap. Tetapi hamba mengerti bahwa pada saat seperti ini sebaiknya hamba berada di Mataram." "Terima kasih Agung Sedayu," berkata Panembahan Senapati. "Nanti aku sampaikan salammu kepada Adimas Benawa. Ia tentu ingin bertemu denganmu." Demikianlah, dalam waktu singkat Panembahan Senapati telah memanggil beberapa orang senapati. Dengan tertib Panembahan Senapati telah mengatur tugas. Namun tidak seorang pun di antara para senapati itu yang tahu untuk apa Agung Sedayu berada di Mataram, selain kedua orang petugas sandi itu. Kepada kedua petugas sandi itu pun secara khusus Panembahan Senapati telah memberikan pesan-pesannya tanpa didengar oleh orang lain. Kepada Panglima Pasukan Berkuda, Panembahan Senapati memerintahkan untuk menyiapkan perjalanan serta pengawalnya. "Aku dan Paman Mandaraka akan berangkat hari ini," berkata Panembahan Senapati. "Jika keadaannya tidak terlalu gawat, aku dapat kembali sebelum malam larut." Panglima dari pasukan berkuda itu pun bergerak cepat. Dalam waktu dekat, maka segalanya sudah siap. Sementara itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah mempersiapkan diri pula untuk melakukan tugas mereka bersama kedua orang petugas sandi yang telah ditunjuk langsung oleh Panembahan Senapati sendiri. Dalam pada itu, ketika matahari memanjat semakin tinggi, maka Panembahan Senapati beserta Ki Mandaraka bersama sekelompok pengawal telah meninggalkan pintu gerbang Mataram menuju ke Pajang. Sementara itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah keluar pula dari pintu butulan halaman samping istana, bersama kedua petugas sandi itu. Tetapi mereka tidak berjalan bersama berempat. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berpisah. Masing-masing disertai seorang petugas sandi. Namun petugas sandi yang mengawani Gelagah Putih ternyata merasa ragu di dalam hatinya. Apakah anak muda itu akan berarti untuk melakukan tugas yang penting itu? Ternyata bahwa petugas sandi itu tidak mendapat kesempatan untuk mengetahui bahwa Gelagah Putih telah pernah menjalankan tugas bersama Raden Rangga ke daerah timur, sebagai hukuman atas langkah Raden Rangga yang dianggap terlalu jauh ke depan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih masing-masing akan menuju ke jalan yang lewat di muka rumah Kiai Sanak menurut keterangan orang yang tertawan di Tanah Perdikan Menoreh. Mereka akan melalui jalan di depan rumah itu dari arah yang berlawanan. Karena itu, maka masing-masing telah menempuh jalan yang berbeda. Agung Sedayu dan seorang di antara petugas sandi itu telah menelusuri jalan-jalan yang lebih kecil di dalam padukuhan. Sementara Gelagah Putih telah dibawa melalui jalan yang lebih besar, yang banyak dilalui orang hilir mudik untuk melakukan tugas berdasarkan kepentingan mereka masing-masing. Memang keduanya tidak menarik perhatian.
Dua orang yang lewat adalah hal yang sangat wajar. Ternyata bahwa Agung Sedayulah yang lebih dahulu melewati jalan di depan rumah yang disebut oleh orang yang tertawan di tanah perdikan menoreh, dengan ciri-ciri yang sesuai. Rumah itu memang rumah yang cukup besar. Halamannya luas dan dinding halamannya pun agak tinggi. Beberapa jenis pohon buah-buahan tumbuh di halaman. Sebagai ciri yang agak jelas, adalah bahwa di sudut halaman rumah itu terdapat sebatang pohon kemiri yang tinggi. Pohon yang jarang ditanam di halaman. Sedangkan di luar regol, di pinggir jalan di depan rumah itu tumbuh beberapa batang pohon gayam yang menaungi jalan itu dari teriknya matahari di siang hari. Sebuah gentong yang berisi air telah disediakan di regol dengan sebuah gayung tempurung kelapa yang tergantung di sebelahnya. Air jernih di dalam gentong itu disediakan bagi mereka yang kehausan di perjalanan. Siapakah yang tinggal di rumah itu? Desis Agung Sedayu. Masih belum kami ketahui, jawab petugas sandi itu. Tetapi besok aku tentu sudah mengetahuinya. Sekarang kita akan mengetahuinya, berkata Agung Sedayu. Kau akan memasuki halaman itu? Petugas itu bertanya dengan ragu-ragu. Kita singgah di kedai itu, berkata Agung Sedayu yang melihat sebuah kedai di pinggir jalan, berseberangan dengan rumah-rumah yang mereka amati. Petugas sandi itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum sambil berkata, bagaimana dengan Gelagah Putih? Agung Sedayu memandang ke kejauhan. Namun mereka belum melihat Gelagah Putih mendekati rumah yang sedang mereka amati itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun berkata, biarlah ia lewat. Sebaiknya ia tidak melihat kita di kedai itu. Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Agaknya menyenangkan juga singgah barang sejenak di kedai itu. Keduanya pun kemudian telah singgah di kedai yang berada di seberang jalan, berhadapan dengan rumah di sebelah rumah yang sedang mereka amati. Nampaknya kedai itu memang tidak terlalu ramai. Namun sudah ada dua orang yang telah lebih dahulu berada di dalam. Kita masuk saja ke dalam, desis Agung Sedayu. Keduanya pun sejenak kemudian telah berada di dalam kedai itu. Mereka telah memesan minuman dan makanan bagi mereka berdua. Beberapa saat kemudian Gelagah Putih memang lewat pula di jalan yang banyak dilalui orang itu. Agung Sedayu telah melihatnya berjalan bersama petugas sandi yang seorang lagi. Namun Gelagah Putih dan petugas itu memang tidak melihat Agung Sedayu yang berada di dalam kedai. Sambil menikmati minuman hangat dan makanan, keduanya menunggu kedai itu menjadi sepi. Baru setelah dua orang itu meninggalkan kedai, maka Agung Sedayu dan petugas sandi yang menyertainya telah berbicara serba sedikit dan sambil lalu tentang rumah-rumah di sekitar tempat itu. Ternyata bahwa rumah itu memang rumah seorang yang bernama Kiai Sasak. Beberapa saat mereka berada di dalam kedai itu. Setelah mereka merasa cukup, maka mereka pun segera bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Ternyata bahwa Agung Sedayu dan petugas sandi itu telah cukup banyak mengetahui tentang orang yang bernama Kiai Sasak itu. Cukup banyak bagi satu keterangan yang memang hanya mengetahui tentang kehidupan Kiai Sasak itu. Namun menurut keterangan yang mereka dengar, bahwa istri Kiai Sasak itu memang berasal dari daerah timur. Beberapa hari yang lalu, istri Kiai Sasak itu telah meninggalkan suaminya. Selebihnya, orang yang memiliki kedai itu tidak mengetahuinya. Kenapa kalian tertarik kepada kehidupan Kiai Sasak? Bertanya pemilik kedai itu. Agung Sedayulah yang menjawab. Tidak. Aku belum pernah mengenalnya. Aku hanya melihat sebuah rumah yang nampaknya demikian terawat baik. Pepohonan buah-buahan yang tumbuh di halaman, sangat menarik perhatian. Tetapi yang aneh bahwa ia menanam pohon kemiri di sudut halaman itu. Betapa baik hati orang itu, sehingga ia telah menyediakan air bersih bagi para pejalan yang kehausan. Bukankah banyak orang yang berbuat demikian? Bertanya pemilik kedai itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, ya. Aku memang sering melihat gentong berisi air bersih seperti itu. Dan itu adalah pertanda bahwa keluarga kita masih juga banyak yang baik hati. Yang masih mau memikirkan kepentingan orang lain. Jadi bukan hanya Kiai Sasak saja, berkata pemilik kedai itu. Ya. Tetapi karena yang kita lihat di sini adalah rumah Kiai Sasak, maka yang kita bicarakan adalah Kiai Sasak, berkata Agung Sedayu. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi.
Apalagi ketika kemudian datang lagi dua orang yang singgah di dalam kedainya. Agung Sedayu dan petugas sandi itu pun kemudian telah menempuh perjalanan mereka ke arah yang berlawanan dari jalan yang telah ditempuh oleh Gelagah Putih. Namun mereka tidak sempat melihat Gelagah Putih yang sempat singgah untuk minum air jernih dari dalam gentong di depan regol. Ternyata Gelagah Putih sempat melihat dari sela-sela pintu regol yang terbuka, halaman dan pendapa rumah yang sedang mereka amati itu. Memang agak aneh, bahwa dalam rumah orang kebanyakan, meskipun rumah itu besar dan terawat baik, mereka melihat dua orang yang berdiri di sebelah pendapa dengan sikap yang menarik perhatian. Keduanya memang berdiri saja sambil menyilangkan tangan di dada. Namun bagi mata Gelagah Putih dan petugas sandi itu, keduanya nampaknya memang sedang berjaga-jaga. Bahkan Gelagah Putih sempat berpikir, apakah kedua orang itu yang dimaksud oleh tawanan di tanah perdikan? Ternyata salah seorang dari kedua orang itu sempat memandanginya pula. Tetapi orang itu memang tidak menaruh perhatian ketika ia melihat seorang anak muda yang meneguk air dari gentong yang memang disediakan bagi pejalan itu. Langit memang terasa bagaikan terbakar oleh matahari yang telah mencapai puncaknya. Sehingga wajar sekali jika seseorang menjadi kehausan. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, ketika mereka telah kembali ke istana, maka mereka telah menyesuaikan pengamatan mereka. Agung Sedayu menceritakan apa yang telah didengarnya, sementara Gelagah Putih mengatakan apa yang telah dilihatnya. Ternyata mereka mengambil kesimpulan, bahwa rumah itu memang harus diawasi dengan hati-hati. Agaknya rumah itu memang telah dijaga oleh orang-orang tertentu. Atau memang dua orang yang berjanji untuk bertemu dengan orang-orang yang tertawan di tanah perdikan itu sudah berada di rumah itu. Namun dengan demikian, maka mereka masih harus mengetahui lebih banyak tentang rumah itu, sehingga mereka memutuskan bahwa di malam hari, mereka akan mengadakan pengamatan yang lebih dekat. Memang satu pekerjaan yang berbahaya. Tetapi mereka merasa perlu untuk melakukannya. Demikianlah, maka mereka telah membagi tugas. Kedua petugas sandi itu diminta untuk mengamati rumah itu di siang hari dari tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka akan berada di dua arah jalan yang melewati rumah Kiai Sasak itu. Mereka harus memperhatikan orang-orang yang mungkin dapat mereka curigai mempunyai hubungan dengan isi rumah itu. Sedangkan malam hari, Agung Sedayu dan Gelagah Putih akan melakukannya. Mereka akan melihat rumah itu dari jarak yang lebih dekat. Demikianlah. Setelah beristirahat sejenak, maka kedua orang petugas sandi itu pun telah melakukan tugas mereka. Dengan cara yang tidak menarik perhatian, maka keduanya telah berada di tempat yang berlawanan namun di luar padukuhan. Seorang di antara mereka telah menemukan tempat yang baik, di antara gerumbul perdu yang tidak mudah dilihat dari jalan yang sedang diawasinya. Sedangkan yang lain melakukannya dengan cara yang berbeda karena di sisi yang lain dari padukuhan itu tidak terdapat pepohonan perdu yang rimbun, maka petugas itu telah melakukannya dengan duduk di pinggir sebuah sungai yang tidak begitu besar. Air sungai kecil itu telah sedikit berpusar di tikungan, sehingga terdapat satu genangan yang sedikit dalam. Agaknya petugas itu telah dengan cepat menemukan satu cara. Ia pun kemudian telah duduk sambil memegangi dahan bambu yang diikat dengan benang serat pada ujungnya, sehingga seakan-akan petugas itu sedang duduk memancing. Memang jarang orang yang memancing di tempat itu. Namun ternyata bahwa tidak ada orang yang menaruh perhatian kepada seseorang yang berpakaian lusuh, bercaping lebar, duduk terkantuk-kantuk dengan pancing yang tertancap di sebelahnya. Sampai sore hari, ternyata keduanya tidak melihat seseorang yang pantas mendapat perhatian mereka. Orang-orang yang lewat di jalan itu, menurut penglihatan mereka, adalah orang-orang padukuhan-padukuhan di sebelah menyebelah, atau bahkan orang-orang padukuhan itu sendiri. Namun tiba-tiba orang yang sedang memancing itu terkejut. Mereka melihat dua orang yang memang pantas dicurigai. Dua orang yang kebetulan dilihatnya bersama Gelagah Putih berada di halaman rumah Kiai Sasak. Orang yang sedang memancing itu pun kemudian telah menempatkan dirinya sebaik-baiknya. Orang-orang itu memang tidak berjalan lewat jalan yang memang mulai menjadi lengang di sore hari. Tetapi keduanya telah meloncati parit dan berjalan sepanjang pematang, justru ke arah orang yang sedang memancing ikan itu. Petugas sandi itu memang menjadi berdebar-debar. Tetapi sebagai seorang prajurit dalam tugas sandi, maka ia pun telah bersiaga sepenuhnya bila terjadi sesuatu atas dirinya. Tetapi agaknya keduanya hanya lewat saja beberapa langkah daripadanya.
Sementara keduanya lewat, petugas itu mendengar seorang di antara mereka berkata, "Masih ada waktu sehari besok sebelum hari yang ditentukan." "Ya," sahut yang lain. "Bahkan mungkin yang dari Tanah Perdikan, besok akan datang." "Mungkin. Tetapi anak-anak setan yang bertugas di kota Mataram ini justru belum membuat hubungan sama sekali," berkata orang yang pertama. "Mereka tidak menganggap penting," sahut yang lain pula. Petugas sandi itu masih mendengar mereka berbicara. Tetapi ia tidak lagi dapat menangkap isi pembicaraan itu. Ketika kedua orang itu menjadi semakin jauh, maka ia pun kemudian telah mengangkat pancingnya dan menggulung benangnya. Mungkin nanti masih diperlukannya lagi. Dengan tergesa-gesa ia meninggalkan tempatnya, mumpung matahari masih nampak meskipun sudah menjadi terlalu rendah di sore hari. Petugas sandi itu pun kemudian justru telah memasuki padukuhan. Dengan capingnya yang lebar ia berjalan menunduk. Ketika ia sampai di muka regol rumah Kiai Sasak, maka ia pun berhenti sejenak. Agaknya masih pantas bagi seorang pejalan menjadi kehausan. Karena itu, maka ia pun telah mengambil gayung tempurung kelapa dan minum beberapa teguk. Namun dari celah-celah regol yang terbuka tidak terlalu lebar, ia memang melihat ke halaman. Ia melihat dua orang lagi duduk di serambi. Dua orang yang nampaknya sekelompok dengan kedua orang yang dilihatnya di pinggir sungai kecil itu. Karena itulah, maka petugas itu pun segera meninggalkan tempat itu dan langsung kembali ke istana lewat pintu butulan di halaman samping. Seorang penjaga segera mengenalinya ketika orang bercaping lebar itu telah mengucapkan kata-kata sandinya. Menjelang senja, kawannya yang berada di antara pohon-pohon perdu baru datang. Namun ia tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Bersambung ke bab 329. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.